Kamu sebenarnya adalah seorang raja tentara khusus. Secara tidak sengaja melintasi ke masyarakat primitif. Menjadi seorang manusia primitif yang baru berusia 10 tahun. Di sini bukan hanya harus kelaparan selama 3 hari 9 kali. Bahkan tidak memiliki selembar celana dalam. Namun kamu sama sekali tidak panik. Berdasarkan pengalaman hidupmu yang lalu. Untuk bertahan di masyarakat primitif ini, itu sangat mudah. Saat ini, beberapa wanita yang dibalut kulit binatang sedang menatapmu dengan heran. Anak sial ini akan mulai melukai dirinya sendiri. Kamu tidak menghiraukan mereka. Menggunakan pisau batu, kamu menggores dengan kuat pergelangan kaki yang digigit ular. Kemudian menusukkan cabang yang membara ke arah luka. Setelah teriakan menyedihkan, kamu terkapar lemas di tanah. Hanya berharap instruktur di kehidupan sebelumnya tidak menipu diri sendiri. Suhu tinggi dapat membunuh protein racun ular. Setelah malam yang penuh siksaan hidup dan mati. Keesokan harinya, kamu hidup kembali seperti seekor kecoa. Menerima sepotong daging kering dari tangan seorang wanita. Ia makan dengan lahap. Wanita itu melihat kamu bisa makan lagi. Ia berbicara dengan cepat dan tidak jelas memanggil beberapa wanita lainnya untuk keluar. Kamu buru-buru menghentikan wanita itu. Dengan terbata-bata, kamu terus meminta makanan. Tentu saja wanita itu menjawab tidak mungkin. Bagaimanapun juga, di daerah ini jumlah penduduknya hanya lebih dari 50 orang ini. Makanan yang bisa didapatkan setiap hari adalah terbatas. Ditambah lagi, sekarang adalah musim penyimpanan makanan sebelum musim dingin. Jadi makanan akan diprioritaskan untuk tenaga kerja dewasa. Jika benar-benar sampai pada situasi kekurangan makanan, gelombang pertama yang akan ditinggalkan adalah seperti kamu yang cacat. Memikirkan ini, kamu tidak bisa lagi tenang. Melihat cuaca semakin dingin setiap hari. Harus cepat menemukan cara untuk menyimpan makanan untuk musim dingin. Setelah dipikirkan dengan baik, sekarang, sumber daging yang paling mudah didapat adalah ikan. Di dekat sini, kurang dari 1000 meter, ada sebuah sungai kecil. Tetapi orang-orang suku ini tidak makan ikan. Tentu saja tidak ada alat untuk menangkap ikan. Dan di tanganmu, selain pisau batu untuk melukai, hanya ada kulit ular sepanjang 3 atau 4 meter. Yaitu ular yang kemarin menggigit kakimu. Kamu mencaci dalam hati dan berangkat untuk menyiapkan peralatan. Yang terbayang adalah membuat jaring dari sulur untuk menangkap ikan. Bagaimanapun juga, ini adalah lingkungan ekologi primitif sekarang. Dan tidak ada orang yang pernah menangkap ikan di sini sebelumnya. Seharusnya di dalamnya banyak ikan. Tidak lama kemudian, kamu kembali ke gua dengan sekumpulan sulur. Mulai membuat keranjang. Beberapa teman kecil berkumpul di sekitarmu dengan penasaran. Mereka berbicara dengan cepat dan tidak jelas, tidak bisa mengucapkan kata-kata. Beberapa wanita sedang menjemur ilalang di dekat gua. Ini adalah tempat tidur dan selimut mereka di musim dingin. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar jeritan ketakutan. Mengikuti arah suara teriakan yang datang. Terlihat di tepi hutan di barat gua. Kepala suku berjenggot lebat dan 2 pria. Masing-masing memegang 1 telur burung raksasa. Sambil berlari sambil berteriak. Sambil diiringi dengan beberapa teriakan nyaring. Seekor burung teror setinggi lebih dari 3 meter mengejar kepala suku. Kamu langsung berteriak. Cepat-cepat buang telurnya. Sayangnya tidak ada yang bisa mengerti. Kepala suku tidak melepaskan telur burung di tangannya. Burung teror juga tidak melepaskan kepala suku. Tak lama kemudian, kepala suku dikejar dan dipatuk keras oleh burung teror. Seketika itu juga dia mendapat kotak makan. 2 orang dewasa yang lari kembali melihat keadaan. Langsung membuang telur yang ada di tangan mereka. Berbalik lari ke tepi hutan dan memanjat pohon. Dengan begitu mereka selamat dari bahaya. Hanya saja sekelompok teman kecil di sampingmu. Karena terlalu kecil, belum pernah ikut berburu. Belum pernah melihat pemandangan yang begitu menakutkan. Dia langsung terkejut dan berteriak. Burung teror kehilangan sasaran. Namun teriakan anak-anak menarik perhatiannya. Ia segera mengubah arah dan berlari kencang menuju gua. Beberapa wanita di dalam gua melihat situasi dan cepat-cepat membawa. Bahkan anak-anakmu ke dalam gua. Lalu semua orang mendorong batu besar berbentuk bola untuk menutup pintu masuk. Ketika batu itu hampir menyentuh pintu masuk, hanya tersisa 30 cm. Sebuah mulut burung raksasa muncul. Sebuah lubang besar tembaga muncul. Celah itu melesat masuk. Namun tubuh kecilnya sudah tidak dapat masuk. Akhirnya aman. Meskipun begitu, beberapa anak masih menangis terisak-isak karena ketakutan. Kamu langsung berteriak kepada mereka. Diam kalian semua. Siapa yang menangis lagi, akan saya lempar keluar. Meskipun anak-anak itu tidak mengerti apa yang kamu katakan. Tapi tetap saja terkejut dengan sosokmu yang garang. Langsung menjadi tenang. Burung teror tidak bisa menghancurkan batu. Menggertak beberapa kali. Hanya bisa berbalik dan meninggalkan gua. Melihat itu, kamu diam-diam berjalan ke pintu gua. Mengintip keluar melalui celah. Saat itu, tidak ada seorang pun di area kosong di pintu gua. Tapi burung teror itu tidak pergi. Ia membalikkan badan dan berjalan ke tubuh kepala suku. Kemudian mulai mencabik-cabik tubuhnya.
Kamu menggigit gigi dan memutuskan untuk membiarkan burung teror itu tinggal. Ia sekarang sudah merasakan rasa daging manusia. Sudah tahu lokasi suku kalian. Nampaknya di masa depan suku ini tidak akan pernah tenang lagi. Tapi sekarang tidak memiliki senjata apapun di tangan. Menggunakan tongkat kayu untuk berjuang sama saja dengan mencari mati. Pada saat itu melihat dua kaki panjang burung teror. Tiba-tiba kamu mendapatkan ide. Segera mulai mempersiapkan. Pertama, carilah dua batu seukuran kepalan tangan. Lalu lepaskan kulit ular yang terikat di pinggang. Ikatkan batu tersebut di kedua sisinya. Setelah selesai dibuat, kamu membawa ketapel sederhana itu dan menyelinap keluar dari celah lubang. Orang-orang di dalam gua semuanya tercengang. Ingin mengejarmu dan menarikmu. Tapi mereka takut akan menarik burung teror kembali. Mereka hanya bisa dengan cemas melihat keluar sebagai penonton. Kamu dengan diam-diam bersembunyi di belakang semak-semak dan merunduk maju. Sampai di tempat yang berjarak 5-600 meter dari burung teror, kamu berhenti. Saat itu, burung teror masih menikmati makanan dengan terlupakan. Tanpa mereka sadari, ada pembunuh yang pernah membuat musuh ketakutan. Sudah mulai menargetkan mereka. Di saat berikutnya, kamu perlahan-lahan berdiri. Menggenggam tengah tali kulit ular, kamu memutar ketapel dengan cepat. Dua batu itu berputar ke udara. Dalam pengaruh gaya sentrifugal, tali langsung ditarik tegak. Burung teror menyadari gerakan di sini. Ia mengangkat kepala dan mengeluarkan suara keras sebelum berlari ke arahmu. Semakin mendekat, wanita dan anak-anak di mulut gua berteriak ketakutan. Memintamu untuk segera pergi. Tapi kamu tetap berdiri di tempat seperti sangat tenang. Saat burung teror berlari dalam jarak 30 meter darimu, kamu tiba-tiba melemparkan pemukul batu ke arahnya. Pemukul batu yang terlepas berputar. Begitu menyentuh dua kaki panjang burung teror, ia dengan cepat mengencang. Sudah berlari dalam jarak 10 meter darimu. Burung teror langsung kehilangan keseimbangan dan jatuh. Dua sayap kecilnya terus mengepak namun tidak bisa berdiri. Wanita di mulut gua dan teman-temannya terperangah satu persatu. Mulut mereka ternganga tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kamu segera meminta dua teman kecil untuk menahan leher burung teror. Sementara itu, kamu mengangkat batu besar dan menjatuhkannya dengan keras. Darah segera memercik dari kepala burung teror. Tubuhnya juga tidak lagi berjuang dengan keras. Dua teman kecil mungkin terangsang oleh darah tersebut. Mereka juga mengangkat batu dan memukul kepala burung teror. Diiringi dengan bunyi gedebuk beberapa kali. Burung teror akhirnya tidak bernyawa. Dua teman kecil menatapmu dengan mata penuh kekaguman. Hanya saja mereka tidak tahu harus berkata apa. Kamu melepaskan kulit ular di kaki burung teror dan mengikatnya kembali di pinggangmu. Kamu juga memberi isyarat kepada keduanya untuk membantumu membawa burung teror kembali ke gua. Dua orang itu sekarang sangat patuh. Mereka terlihat jelas seperti adikmu. Ketiga orang bekerja sama menarik kaki burung teror menuju gua. Melihat tiga orang membawa pulang mangsa sebesar itu, orang-orang di dalam gua juga tidak bisa tinggal diam. Menggerakkan batu besar dan berlari keluar dari gua untuk membantu. Dua pria dewasa yang bersembunyi di atas pohon juga turun. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kamu menangkap burung teror sendirian. Mereka juga sangat mengagumimu. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah suku mereka menangkap mangsa sebesar itu. Kembali ke dalam gua. Kamu memberitahu para wanita untuk menyisakan bulu untukmu. Yang tersisa biarkan mereka urus sendiri. Sekarang bahaya telah teratasi. Kamu juga harus melanjutkan pekerjaanmu sendiri. Sekitar 1 jam kemudian, dua keranjang pun sudah selesai. Mengisi keranjang dengan beberapa organ dalam burung teror dan berjalan ke tepi sungai. Dalam perjalanan, seorang wanita melihat kamu akan pergi ke tepi sungai sendirian dan mengikutimu. Di dalam hatinya, dia menganggap kamu sangat hebat. Jadi saya harus menjaga kamu dengan baik. Dan dua anak laki-laki yang baru mengakui kamu sebagai pemimpin. Melihat kamu membuat sesuatu yang aneh dan hendak keluar. Segera mengejar ke arahmu. Sekelompok 4 orang segera sampai di tepi sungai. Kamu berdiri di tepi sungai dan mengamati dengan seksama. Tetapi semakin melihat, semakin merasa ngeri. Dalam waktu singkat hanya beberapa menit, kamu melihat beberapa kejadian ikan besar memangsa ikan kecil. Ternyata di sungai ini ada jenis ikan pemakan daging. Namun harus diakui bahwa lingkungan ekosistem di sini sangat baik. Air di sungai kecil ini bisa melihat dasar dengan jelas. Di dalamnya juga banyak ikan. Setelah memilih posisi yang tepat, membuat beberapa potongan burung teror dan meletakkannya di keranjang. Kemudian menggenggam erat tali rumput dan meletakkan keranjang ke dalam sungai. Aroma daging yang amis cepat menyebar di dalam air. Ikan di radius 20 meter mulai terganggu. Mereka segera berenang ke arahmu. Mereka berlomba-lomba masuk ke dalam keranjang dan mulai berebut semua organ dalam tersebut. Kamu tiba-tiba menarik keranjang itu keluar dari permukaan air. Selain keranjang yang melarikan diri, masih tersisa 4 ikan besar di dalamnya. Namun, ikan-ikan di sungai tidak hanya tidak melarikan diri. Mereka bahkan berkumpul di bawah untuk berebut isi perut. Ini membuatmu seketika merasakan perasaan memberi makan ikan koi di taman.
Tidak bisa menahan diri, kamu tertawa dengan penuh semangat. Ternyata ikan-ikan ini belum pernah melihat trik seperti ini. Mereka bahkan tidak bisa melihat jebakan yang begitu sederhana. Dua teman kecil dan wanita dewasa itu sangat terkejut. Dengan menggunakan benda aneh itu, jika diletakkan di dalam air dan ditarik ke atas, kamu bisa menarik sesuatu yang tidak berkaki dari air. Namun, untuk apa menariknya, mereka masih tidak mengerti. Kamu menjatuhkan keempat ikan itu ke tanah. Setelah memproses dengan cermat, kamu memotong sepotong sashimi dan memasukkannya ke mulut lalu mulai memakannya. Melihatmu mengunyah sashimi dengan rakus, mereka segera mengerti bahwa ini adalah makanan yang bisa dimakan. Jadi dia juga meniru caramu dan memotong sepotong untuk dimakan. Mata wanita itu seketika bersinar. Dia segera menyadari bahwa ini adalah sumber makanan baru. Sambil berbicara dengan cepat dan tidak jelas, dia juga melambai-lambaikan tangannya, memintamu untuk mengajarinya cara menangkap ikan. Namun, kamu tidak membiarkannya melakukan itu. Kamu berbalik dan memberi tugas kepada 3 orang. Wanita dan seorang anak bertanggung jawab untuk memotong ikan. Anak yang lain menggunakan rumput untuk menggantung ikan yang sudah dibersihkan di tongkat kayu. Nanti mereka akan membawanya kembali ke suku. Sedangkan kamu terus menangkap ikan. Sekarang semua ikan berkumpul bersama. Kamu pun berjongkok di tepi pantai dan menggunakan pipa untuk menyendok. Setiap kali kamu menyendok, hasilnya cukup banyak. Keempat orang itu melakukan ini sepanjang sore. Akhirnya, ikan yang berhasil ditangkap ada lebih dari 200 ekor. Ikan terbesar beratnya sekitar 10 pon. 3 orang pasti tidak bisa membawanya kembali. Jadi harus mengirim seorang anak kembali untuk mengajak yang lainnya. Beberapa anak yang lebih besar datang untuk membantu. Akhirnya, orang-orang terakhir mengangkat barang-barang dan mengusungnya. Mereka berjalan dengan penuh semangat menuju gua. Saat ini, tim yang pergi mengumpulkan buah dan berburu sudah kembali. Karena tidak memiliki alat, orang dewasa biasanya memburu hewan kecil seperti kelinci dan ayam liar. Pada saat itu, anak-anak kembali ke gua dengan membawa ikan. Mereka semua berteriak-teriak kepada orang dewasa untuk memperlihatkan hasil tangkapan mereka hari ini. Sebenarnya, para orang dewasa masih merasa sedih karena kematian kepala suku. Namun, ketika mereka melihat hasil tangkapanmu hari ini, mereka seketika menjadi senang. Tragedi kematian kepala suku segera terlupakan. Setelah membersihkan hasil tangkapan hari ini, semua anggota suku berkumpul di luar gua. Di area terbuka di depan pintu gua, segunung kayu telah dikumpulkan. Jenazah kepala suku diletakkan di atasnya. Seorang lelaki tua dengan 2 tanduk di kepalanya menyalakan tumpukan kayu. Api yang berkobar dengan cepat melahap jenazah kepala suku. Cahaya api menerangi wajah setiap orang. Anak-anak mengendus aroma daging bakar dan menelan ludah. Mereka sama sekali tidak merasa sedih. Orang dewasa juga merasa tenang karena mendapatkan sumber makanan baru. Sumber makanan baru membuat wajah mereka tenang. Dan kamu juga mengambil kesempatan untuk mengamati suku ini. Suku ini saat ini memiliki total 52 orang. Ada 8 pria dewasa dan 15 wanita dewasa. Sisanya adalah anak-anak dari berbagai usia. Yang baru saja menyalakan api adalah tetua suku. Karena dia terlihat paling tua. Diakui sebagai orang terpintar di suku tersebut. Namun sekarang mungkin dia akan turun peringkat. Karena kamu sedang mengambil alih posisinya di hati semua orang. Ada juga seorang pria dengan 6 jari di tangannya. Senjata yang dia sukai adalah tongkat kayu. Diperkirakan karena perkawinan sedara. Dia terlihat sedikit kurang pintar. Di sebelah 6 jari adalah seseorang yang di lehernya menggantung kalung bulu. Orang ini terlihat cukup pintar. Sama seperti 6 jari, suka menggunakan tongkat kayu. Di belakang bulu ada batu yang mengenakan kalung tulang. Senjata yang sering digunakannya adalah batu. Jauh dari mereka ada seorang remaja berusia 15 tahun. Orang ini hanya memiliki 1 telinga kanan. Di wajah kirinya ada 4 bekas luka. Senjatanya adalah pipa yang dibuat dari tulang paha yang lurus. Di samping 1 telinga ada taring binatang berusia 17 tahun. Ayahnya adalah kepala suku dari generasi sebelumnya. Sementara senjata yang dipegangnya adalah 2 taring harimau gigi pedang yang panjangnya lebih dari 1 kaki. Ada 1 lagi kekar yang tertinggi di seluruh suku. Dia kuat dan bugar. Senjatanya sederhana dan kasar, yaitu tulang paha. Yang terakhir adalah si pincang yang bersandar pada tongkat kayu. Dia sekarang setiap hari mengikuti tim pengumpul. Bertanggung jawab untuk membuka jalan dan berjaga-jaga. Dan suka mengasah alat-alat batu. Dikatakan bahwa cita-citanya yang terbesar adalah dalam hidupnya dapat mengasah hingga menghasilkan sebuah wadah batu. Secara keseluruhan, di antara semua orang, 1 telinga dan kekar dianggap sebagai kekuatan tempur terbaik di suku. Setelah api padam, malam pun tiba. Di bawah pimpinan tetua, semua orang berkumpul di gua untuk mulai membagikan makanan. Karena semua orang belum pernah makan ikan. Jadi hari ini menjadi pengecualian, dan kamu yang membagikannya. Kamu mengambil sepotong ikan yang sudah dipanggang sebelumnya, untuk menunjukkan kepada mereka cara memakannya, cara menghilangkan durinya.
Semua orang pun belajar makan dengan antusias. Mungkin karena ini adalah pertama kalinya mereka kenyang. Semakin mereka makan, semakin bahagia, bahkan sambil makan mereka mulai menari. Pemandangan di depanmu tiba-tiba memberimu perasaan seperti di rumah. Di dalam hati, kamu berjanji untuk memimpin suku menjalani kehidupan yang lebih baik. Setelah semua orang selesai makan, tetua yang mengenakan tanduk domba memegang tongkat arang yang sudah terbakar dan mencatat pemandangan kamu menangkap ikan di tepi sungai di dinding batu. Dan kamu di samping mengajarkan wanita-wanita cara membuat keranjang. Kemudian menambahkan 2 tali rumput di atasnya untuk diubah menjadi keranjang punggung. Dengan cara ini, mereka tidak akan lagi perlu menggunakan kulit binatang untuk membawa buah, sehingga meningkatkan efisiensi memetik. Beberapa wanita melihatnya dan langsung menyukainya. Mereka bergantian mencobanya di tubuh mereka dan tidak mau melepaskannya. Akhirnya mereka harus berunding untuk mengumpulkan beberapa anyaman lagi besok. Mereka membuatnya sendiri. Sebagai ungkapan terima kasih, mereka memilih 2 lembar dari tim pengumpul. Kulit rusa itu diletakkan di tanganmu. Sejak saat itu, kamu menjadi yang pertama di suku. Anak kecil yang mengenakan kulit binatang. Tapi kamu juga tidak pelit. Menyimpan 1 untuk diri sendiri. 1 lagi diberikan kepada beberapa ibu yang memiliki anak 2 atau 3 tahun. Agar mereka bisa membuatkan pakaian untuk anak-anak mereka. Perlu diketahui bahwa anak-anak memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Di masyarakat primitif, tidak ada teknologi medis sama sekali. Sekecil apapun penyakit flu dan demam, dapat merenggut nyawa anak-anak itu. Oleh karena itu, bisa dibilang bahwa selembar kulit rusa ini setara dengan nyawa. Apakah kamu percaya jika suatu hari kamu membutuhkan bantuan mereka? Mereka pasti tidak akan menjadi pengkhianat. Pada hari ketiga, kamu bangun lebih awal. Setelah 1 set gerakan militer yang sederhana, kamu merasa agak haus. Namun, melihat air yang diminum semua orang dalam baskom batu itu, kamu masih merasa kesulitan untuk meminumnya. Sepertinya saatnya untuk membuat beberapa wadah untuk menampung air. Tidak lama kemudian, para anggota suku juga keluar dari gua dengan ramai. Namun, hari ini mereka tidak terburu-buru untuk pergi berburu. Tetua mengumpulkan semua pria dewasa di ruang terbuka di pintu masuk gua. Saat ini, dia memegang mahkota bulu hijau milik kepala suku. Sepertinya kita harus memilih pemimpin baru. Kamu tidak memperhatikan mereka dan berbalik pergi menuju tepi sungai. Kamu juga bukan orang dewasa sekarang. Tidak memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pemilihan demokratis semacam ini. Namun, tidak disangka kamu baru saja melangkah 2 langkah. 1 telinga berteriak sambil menarikmu menuju ke arah tetua. Saat kamu terlihat bingung, tetua mulai berbicara sambil memberi isyarat. Sepertinya ini berarti kekuatanmu sudah diakui oleh semua orang. Ini ingin membuatmu ikut serta dalam pemilihan pemimpin. Jika demikian, kamu tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Hanya dengan menjadi pemimpin kamu bisa memerintah semua orang. Cara pemilihan pemimpin sangat sederhana dan keras. Tanpa menggunakan senjata apapun. Tidak diperbolehkan melukai orang sampai parah. Yang terkuat akan menjadi pemimpin berikutnya. Tidak lama kemudian, 1 telinga, taring binatang, dan kekar berhasil menang berturut-turut. Sampailah saatnya untuk mereka berkompetisi. Karena tubuhmu tidak memiliki keunggulan. Jadi kamu tidak menjadi orang pertama yang maju untuk menantang. Pertama adalah 1 telinga melawan taring binatang. Kedua orang itu saling memukul dan menendang tanpa ada keindahan. Lebih kepada adu kekuatan. Daya tahan 1 telinga tidak begitu baik. Namun, kekuatan ledaknya cukup baik. Tak lama kemudian, ia menemukan kesempatan. Seekor terjangan menekan taring binatang ke tanah. Taring binatang berjuang beberapa kali tapi tak bisa bangkit. Ia terengah-engah dengan napas berat. Ia hanya bisa dengan enggan mengakui kalah. 1 telinga melihat mahkota bulu hijau di tangan tetua. Ia tak bisa menahan diri dan berteriak dengan gembira. Itu adalah kegembiraan kemenangan. Itu juga merupakan tantangan untuk Kekar. Kekar segera berdiri. Tingginya 1,90 meter berdiri di sana. Ia seperti sebuah menara besi. 1 telinga seketika merasakan kebingungan. Namun ia tidak gentar. Sebaliknya, ia berteriak dan terlebih dahulu melancarkan serangan. Namun, ketika ia baru sampai di samping Kekar, ia langsung ditangkap oleh tangan Kekar yang besar seperti sekop. Tangan besar itu segera menangkap kedua bahunya. Belum sempat ia bereaksi, ia mendengar teriakan keras di dekat telinganya. Lalu ia terlempar beberapa meter. Dengan suara, bang, ia jatuh ke tanah dan tidak bisa bangkit dalam waktu lama. Kekar dengan semangat menepuk dada. Ia berbalik dan hendak mengambil mahkota bulu dari tangan tetua. Para anggota suku juga berteriak dengan penuh semangat. Menunjukkan pengakuan terhadap pemimpin baru ini. Saat itulah suara yang tidak harmonis terdengar. Jangan terburu-buru. Dan saya, kamu melangkah 2 atau 3 langkah ke depan dia. Lalu dengan cepat mengambil mahkota bulu yang ada di tangannya. Beberapa helai bulu jatuh ke tanah. Kekar marah. Ia menepuk dadanya dan mengeluarkan raungan marah. Namun kamu tidak menunjukkan kelemahan. Sebaliknya,
Kamu justru memegang mahkota bulu itu lebih erat. Menghadapi semua orang dengan bahasa suku yang terbatas. Untuk menyampaikan niatmu. Aku mengalahkannya. Aku jadi pemimpin. Para anggota suku yang mengamati langsung ramai-ramai berbicara. Mereka semua berteriak-teriak dan tidak tahu apa yang mereka katakan. Namun tampaknya tidak ada yang keberatan. Begitu saja, di tengah tatapan terkejut para anggota suku. Kamu dan Kekar berjalan ke tengah arena. Kekar memandang rendah padamu yang baru saja kembali ke dadanya. Matanya dipenuhi dengan kepercayaan diri dan ejekan. Teman-teman yang menonton pun berteriak, memberikan semangat padamu. Kamu juga tidak ragu. Dengan cepat berlari ke depan Kekar. Kaki kirimu menginjak paha Kekar yang sedikit melengkung dan meloncat. Kaki kananmu dengan keras menendang dagu Kekar. Semua orang belum sempat bereaksi terhadap Kekar. Langsung jatuh ke tanah. Berguling-guling di tanah sambil mengerang. Para anggota suku yang hadir seketika terperangah. Harus diketahui bahwa Kekar adalah pejuang terkuat di suku mereka. Bahkan jika kalah, tidak seharusnya kalah secepat itu. Lagi pula, lawannya adalah seorang anak di bawah umur. Tetua tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Sebuah perasaan yang tidak berdasar tapi sangat kuat. Muncul dalam hatinya. Seluruh suku mungkin akan karena anak ini menjadi semakin kuat. Belum sempat dia memberikan instruksi. Kamu sudah diangkat tinggi-tinggi oleh semua anggota suku. Merayakan kelahiran pemimpin baru. Dalam waktu singkat 2 hari, kamu telah membawa terlalu banyak keajaiban bagi suku. Sebenarnya, hasil ini juga sesuai harapan banyak orang. Pada saat itu, tetua mengambil mahkota bulu yang baru saja kamu hancurkan. Melihatmu yang agak bingung. Yang telah diwariskan selama entah berapa generasi. Tanda pemimpin sudah begini. Bagaimana dengan citra pemimpin yang baru? Tapi dia sama sekali tidak menyangka bahwa kamu sengaja merusak mahkota bulu itu. Bercanda. Membuatmu mengenakan lingkaran bulu hijau di kepala. Itu pasti tidak mungkin. Sementara itu, Kekar sudah mulai pulih. Dia jelas masih merasa tidak puas. Dalam sorakan orang-orang, dia cepat-cepat melompat ke arahmu. Melihat itu, kamu segera berbalik dan turun. Saat dia berlari mendekat, kamu dengan cepat menangkap 2 jarinya dan memutarnya ke depan dengan kuat. Kemudian, kamu berbelok dan melingkari belakang Kekar. Kemudian, kamu menendang dengan keras di bagian selangkangannya. Kekar langsung berbaring di tanah. Semakin dia berjuang, semakin dia menderita. Tidak sampai 2 menit. Bahkan pria kuat seperti Kekar pun terpaksa meminta ampun dengan banyak ingus dan air mata. Barulah kamu bertepuk tangan dan melepaskan ini. Orang besar yang bodoh dengan air mata dan ingus mengalir. Lalu berbalik dan masuk ke dalam gua. Kali ini kerumunan kembali gaduh. Anak-anak nakal bersorak. Merayakan kekalahan pertama orang dewasa oleh anak-anak di bawah umur. Para wanita berdiskusi tentang di mana mereka pernah melihat sulur. Kembali malam ini, minta kepada kepala suku untuk mengajarkan mereka membuat beberapa keranjang lagi. Tetua menatap gua dengan tatapan yang rumit. Tidak tahu sedang memikirkan apa. Saat itulah, kamu muncul lagi di depan semua orang dengan penampilan baru. Dia mengenakan pakaian kulit rusa yang sederhana. Rambut hitam panjangnya diikat dengan kulit ular. Seluruh penampilannya terlihat bersih, segar, dan tetap terlihat profesional. Ini adalah gaya baru yang kamu pikirkan dengan matang. Konon kabarnya pakaian seperti ini sudah dimulai sejak zaman Shang dan You. Petani awal karena rambut yang terurai. Merasa tidak nyaman saat bertani dan mulai mengikat rambut. Ini juga merupakan salah satu ciri penting dari suku Han yang mengandalkan pertanian. Salah satu tanda penting dari budaya mereka. Di tengah tatapan bintang dari anggota suku, kamu berjalan ke kerumunan dan mulai mengatur pekerjaan hari ini. Pertama-tama, tim pengumpul diatur kembali anggotanya. Suku sekarang memiliki total 15 wanita dewasa. Di antara mereka, 6 orang memiliki perut buncit. Sisa 9 orang ditambah si pincang menjadi 10 orang. Namun hari ini kamu hanya mengirim 8 wanita untuk mengumpulkan. Sekarang mereka memiliki keranjang dan tidak perlu si pincang untuk melindungi mereka lagi. 1 orang membawa tongkat untuk melindungi diri, itu masih tidak menjadi masalah. 6 wanita hamil tinggal di rumah. Sekalian menjaga beberapa anak kecil yang berumur 2 hingga 3 tahun. Anak-anak yang lebih besar semua pergi mencabut rumput. Wanita yang tersisa membawa 2 anak laki-laki untuk menangkap ikan di sungai. Sekarang semua orang sudah memiliki pekerjaan. Namun si pincang tidak mendapatkan tugas. Karena itu, dia terlihat sedikit kecewa. Bagi pria yang bersumpah akan menghabiskan hidupnya untuk mengasah sebuah baskom batu, kamu berencana untuk menjadikannya bertanggung jawab atas pembuatan tembikar. Namun, membuat tembikar bukanlah hal yang mudah. Banyak persiapan yang harus dilakukan. Jadi, terpaksa memberinya beberapa tugas lain terlebih dahulu. Ikan yang ditangkap kemarin belum dijemur. Dalam cuaca seperti ini, tanpa garam ikan dengan cepat akan membusuk. Setelah diasapi, ikan bisa disimpan selama bertahun-tahun tanpa rusak. Lalu kamu memberi si pincang demonstrasi dan menyerahkan semuanya padanya untuk dikerjakan.
Kemudian, kamu berbalik dan mencari tanah rata di depan gua untuk mulai menggali lubang dan membangun tungku. Seluruh tungku dibagi menjadi 3 tingkat atas dan bawah. Yang paling bawah digunakan untuk mengeluarkan abu dan masuknya udara. Tingkat tengah untuk menambah kayu bakar dan menyalakan api. Tingkat atas digunakan untuk meletakkan tembikar. Menghabiskan 3 hingga 4 jam penuh. Akhirnya, bangunan selesai dibuat. Namun, yang basah tidak bisa digunakan. Jadi dia memanggil 2 teman kecil yang menangkap ikan kemarin. Di setiap lapisan diletakkan kayu untuk dibakar. Dengan begitu, seharusnya bisa digunakan siang ini. Setelah mengatur semua pekerjaan, kamu bisa datang sendiri ke tepi sungai untuk memilih tanah liat. Mencari batu telur angsa yang halus dan rata sebagai meja kerja. Mengolah tanah liat yang digali dengan memukul dan menguleni. Pertama-tama bentuklah sebuah adonan tanah liat bulat. Kemudian bentuk beberapa gulungan tanah liat dan tempelkan satu lapis demi satu lapis di atas adonan. Kemudian bentuk sesuai. Akhirnya, rapikan bagian sambungan. Dengan cepat, setengah jadi yang pertama telah selesai. Itu adalah sebuah kendi kecil yang besar di bagian bawah. Selanjutnya, dengan cara yang sama, dibuat 4 buah sekaligus. Letakkan semuanya di samping gua untuk dijemur. Biarkan teman yang menyala api mengawasi dan larang orang lain untuk menyentuh. Selanjutnya, beberapa panci tanah liat dengan 2 pegangan dan puluhan mangkuk keramik. Serta beberapa peralatan makan kecil. Barang-barang ini tidak mengutamakan keindahan. Hanya mengutamakan kegunaan. Saat ini hatimu masih ragu. Tidak tahu seberapa banyak produk yang bisa dihasilkan dari barang-barang ini. Menjelang pertengahan sore, kamu kemudian menempatkan semua barang setengah jadi ke dalam tungku satu persatu. 2 teman kecil dan si pincang berdiri. Melihat dengan tatapan tidak berkedip di samping. Kepala suku berjenggot lebat ternyata membuat begitu banyak pot tanah dalam satu hari. Hanya saja tidak tahu apakah bisa digunakan. Terutama si pincang sangat bingung. Dia berharap pot tanah bisa digunakan tetapi juga berharap tidak bisa digunakan. Jika tidak, semua usaha mengasah pot batu selama bertahun-tahun itu akan sia-sia. Kamu tidak menghiraukan mereka. Duduk di tepi api dan menambah kayu bakar ke dalamnya. Lalu menggunakan kulit binatang untuk terus mengipas. Begitu terus sampai sore menjelang. Anggota suku yang keluar kembali satu persatu ke desa. Perolehan para wanita sangat melimpah. Keranjang mereka penuh dengan buah-buahan liar. Juga ada ikatan besar tanaman merambat. Sepertinya mereka bersiap untuk membuat keranjang. Hari ini para pria memperoleh banyak hasil. 2 burung besar yang terlihat mirip dengan kalkun. Masih ada beberapa telur burung dan beberapa marmot. Ditambahkan dengan lebih dari 100 ikan yang ditangkap hari ini. Seluruh hasil tangkapan suku sangat mengesankan. Semua makanan yang dimakan hari itu bisa disimpan. Beberapa wanita hamil itu sudah hampir melahirkan. Saat itu mereka juga bisa memiliki cukup makanan. Pada saat itu, melihat kembali dari pengamatan yang dekat. Mangkuk tanah liat di atas sudah mulai memutih. Kamu merasa sudah hampir siap. Maka dia membiarkan api di dalamnya padam dengan sendirinya. Memikirkan untuk membiarkan tembikar itu dingin semalaman. Besok pagi bisa dipanaskan. Setelah seharian bekerja, para anggota suku sangat lelah. Namun mereka berkumpul di sekitar api unggun. Setiap wajah memancarkan senyuman bahagia. Sekarang mereka tidak perlu lagi merasa lapar. Yang terpenting, kamu telah mengolah 2 burung besar menjadi ayam yang dipanggang. Mereka tidak pernah makan makanan yang begitu lezat. Tapi kamu tidak memiliki selera makan. Karena makanan ini hanya ditaburi sedikit garam kasar. Sama sekali tidak bisa merasakan rasa asin. Garam kasar sekarang sangat berharga. Konon, ini didapat dari pertukaran dengan suku lain. Kamu diam-diam merencanakan dalam hati. Apakah bisa menukar beberapa kembali dengan tembikar? Setelah semua orang selesai makan. Wanita-wanita itu kembali ke gua untuk mulai menenun. Mereka menemukan bahwa keranjang memang sangat berguna. Jumlah orang di tim pengumpul hari ini sedikit. Hasilnya malah lebih banyak. Sedangkan kamu telah membagikan semua kulit binatang. Sekarang beberapa anak bisa berdesakan di bawah selimut. Keesokan paginya saat bangun, kamu segera pergi memeriksa hasil pembakaran tembikar. Si pincang segera menarik tetua untuk berkumpul. Ia berbicara dengan tetua dengan suara gemetar. Tampak sangat tegang. Sesungguhnya kamu juga sangat tegang. Lagi pula, itu adalah untung besar karena barter garammu. Juga tentang sup daging yang selalu kamu impikan. Dalam beberapa hari ini, kamu sudah cukup makan daging panggang yang kering. Dengan perasaan bersemangat seperti akan memecahkan telur emas. Kamu membuka tutup tungku. Menengok ke atas. Terlihat semua mangkuk tembikar berwarna merah tanah yang cerah. Permukaan, karena suhu yang terlalu tinggi, sudah ada tanda-tanda pencairan. Namun, tampaknya luar biasa halus seperti dilapisi glasir. Melihat keadaan itu, si pincang cepat mengambil mangkuk tembikar itu. Dengan bersemangat, ia mengusap mangkuk itu naik turun. Kemudian ia melemparkan tongkat yang tak pernah ia lepaskan. Ia berlari tersandung pulang ke gua. Tak lama kemudian, dia datang sambil membawa
sebuah mangkuk air dan berlari kembali dengan riuh. Dengan gembira, dia menunjukkan ini kepada suku. Wadah yang indah untuk menampung air. Kamu tersenyum dan terus mengeluarkan tembikar. 4 panci tanah dan 4 wadah kecil dibakar dengan sangat berhasil. Permukaan yang halus tanpa retakan sedikit pun. Hanya ada 2 produk jadi. Yang lainnya terbakar habis dan menempel satu sama lain. Dari lebih 20 mangkuk tanah liat, hanya 12 yang tidak terpengaruh penggunaannya. Tembikar merah tanah keluar satu persatu dari oven. Ini memberikan kejutan dan kegembiraan bagi suku. Si taring binatang dan si tangan kekar adalah yang tercepat. Menggenggam sebuah wadah, dia berlari menuju tepi sungai. Dalam sekejap, dia kembali membawa 2 wadah air. Meskipun tetua sangat bersemangat, dia masih bisa tetap tenang. Dengan isyarat dan berbicara, dia berkonsultasi denganmu tentang bagaimana ini dibuat. Belum sempat kamu membuka suara. 2 teman kecil yang membantu kemarin segera berebut untuk menjelaskan kepadanya. Ini terbuat dari tanah yang dibakar. Tapi yang paling kamu khawatirkan adalah apakah bisa barter garam. Kamu mengisyaratkan kepada tetua tentang masalah ini. Tanpa diduga, tetua justru melihatmu dengan ekspresi seperti anak yang boros dan tidak berguna. Dia sambil menunjuk berbagai macam tembikar. Menunjuk pada orang dewasa dan anak-anak di suku tersebut. Dengan penuh kesedihan, dia memberitahumu dalam bahasa daerah. Betapa berharganya barang ini bagimu. Setelah menyadari, kamu benar-benar terkejut. Bahkan sebuah mangkuk bisa ditukar dengan seorang anak laki-laki yang sebentar lagi dewasa. Atau 2 orang gadis. Apalagi yang namanya guci air dan panci tanah liat. Saat ini, wadah untuk menampung air di berbagai suku sangat sedikit. Menggiling sebuah baskom batu seumur hidup adalah hal yang biasa. Untuk mendapatkan lebih banyak wadah, beberapa suku bahkan rela menggunakan populasi untuk barter. Mereka merasa bahwa banyaknya populasi itu sama sekali tidak berguna. Malah akan menghabiskan lebih banyak makanan. Namun, kamu tidak berpikir demikian. Lebih banyak orang dapat memperoleh lebih banyak makanan. Ini juga meningkatkan efektivitas tempur suku. Anggota baru yang bergabung juga untuk membawa darah segar ke suku. Setidaknya bisa mengurangi probabilitas kelahiran anak berkuku 6. Memikirkan hal ini, kamu segera membagikan tugas pertukaran. Tetua dan 7 anggota tim berburu semua dikerahkan. Mengisi 1 kendi dan 1 panci dengan keranjang punggung. 3 mangkuk tanah liat digunakan untuk menukar orang dan garam. Menukar kendi untuk 2 wanita dewasa. Menukar panci untuk 2 anak laki-laki yang akan dewasa. 3 mangkuk tanah liat semuanya ditukar dengan garam. Jika tidak ada garam, tukar mangkuk tanah liat dengan gadis. Setelah berbicara, beberapa orang segera berangkat. Sedangkan kamu melanjutkan mengatur pekerjaan anggota suku lainnya untuk hari ini. Pertukaran dilakukan dengan suku yang terletak di sebelah barat suku. Menyeberangi sebuah gunung dan melintasi sebuah lembah. Sekelompok orang dengan cepat tiba di tujuan. Suku ini sedikit lebih besar dibandingkan suku Han milikmu. Populasi sekitar 80-90 orang. Sebelumnya, kedua suku sering bertukar barang. Melihat dengan jelas, rombongan tetua membawa barang untuk pertukaran. Kepala suku botak dari pihak lawan langsung menyambut. Setelah berbincang sebentar, tetua mengambil sebuah mangkuk tanah liat dari dan menyerahkannya padanya. Tukar ini dengan garam batu. Kepala suku botak segera terlihat bersemangat. Mangkuk tanah liat ini halus di dalam dan luar. Dan jauh lebih ringan dibandingkan dengan baskom batu sukunya. Segera meminta 2 anggota suku menyerahkan sebuah kantong kecil garam batu kepada tetua. Namun, tetua hanya melihat kantong itu dan menggelengkan kepala. Kami butuh lebih banyak. Dan kali ini kami juga ingin menukar 2 wanita dewasa. Sambil berkata, dia meminta si tangan kekar untuk mengeluarkan wadah air itu. Kepala suku botak langsung tertegun. Baskom batu ini sangat besar. Bisa menyimpan lebih banyak air ke depannya. Namun, di detik berikutnya dia mulai ragu. 2 wanita untuk 1 baskom besar seperti ini memang sangat menguntungkan. Namun saat ini adalah waktu untuk mengumpulkan makanan di musim gugur. Jika kurang 1 orang, hasil panen akan berkurang. Namun, akhirnya dia tetap setuju dengan senyuman. Jika kurang 1 orang, bukankah itu bisa mengurangi konsumsi? Ini adalah untung besar karena barter garam. Tidak lama kemudian, 2 wanita telanjang. Wanita kurus itu dibawa ke sini. Ini adalah sepasang saudari dewasa. Sang kakak juga menggendong seorang anak laki-laki telanjang berusia 4 tahun. Anak laki-laki itu menutup mata dan tidak bergerak. Sekali lihat sudah nampak sakit. Kami akan menukarkan kedua orang ini dengan baskom batu besar milikmu. Anak laki-laki itu akan kami berikan kepada kalian. Kepala suku botak mengibaskan tangannya dengan ekspresi jijik. Seolah mendorong kedua wanita ini untuk cepat pergi. Tetua hanya memandangi kedua wanita yang lemah ini tanpa berkata apa-apa. Ia juga meminta si batu untuk mengeluarkan panci tanah liat yang dibawanya. Dan juga mangkuk tanah liat yang tersisa. Jika kau mau, bisa ditukarkan dengan anak laki-laki itu. Kepala suku botak baru saja menukarkan kendi besar. Sekarang melihat yang sedikit lebih kecil ini.
Meskipun suka, ia tetap menggelengkan tangan menandakan tidak akan menukarnya. Melihat keadaan itu, tetua hanya bisa mengikuti cara yang diajarkan oleh kepala suku yang baru di pagi hari. Ia melakukan demonstrasi langsung memasak sup daging dengan panci tanah liat. Dengan cepat, aroma daging yang kuat tercium dari panci. Anggota suku yang lain segera mulai menelan ludah dengan rakus. Ternyata daging bisa dimakan seperti ini. Kepala suku Botak tidak sabar menerima mangkuk keramik dari tangan tetua. Di dalamnya terdapat beberapa potong daging rebus dan kaldu daging. Kepala suku Botak ragu-ragu lalu mencicipi satu suap. Seketika terkejut. Astaga, ini benar-benar sangat harum. Kaldu daging yang gurih mengapung dengan lapisan minyak yang indah. Daging rebus yang lezat dan berair itu. Satu gigitan membuat seluruh tubuh terasa nyaman. Hanya beberapa anak kecil, kan? Tukar. Harus ditukar. Pada saat ini, kepala suku Botak akhirnya menjadi dermawan. Dengan senang hati memberikan kepada orang lain. Lalu meminta adik kecilnya mengeluarkan sekantung besar garam batu. Mengisi keranjang si tangan kekar hingga penuh. Melihat itu, tetua mengangguk dengan puas. Segera, rombongan itu mulai perjalanan pulang dengan semangat. Saat itu, ada 7 orang dalam rombongan. Ditambah dengan 9 yang dibeli. Ketika kembali, jadi 16. Hasil ini jauh lebih baik daripada berburu seharian. Pejalan kaki bergegas dalam perjalanan. Akhirnya kembali ke sukuhan menjelang malam. Hanya saja, orang-orang yang dibeli ini baru saja sampai di tanah kosong di pintu gua. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mata, semuanya terkejut. Saat itu, tetua kembali ke suku dengan rombongan yang besar. Mereka langsung terkejut oleh pemandangan di depan. Di pintu gua, si pincang telah menata hari ini. 4 kendi baru yang dibakar. 4 panci dan tumpukan besar mangkuk. Si pincang sedang melihat perabotan tanah liat itu dan tertawa bodoh. Ini adalah hari terbahagia dalam hidupnya. Di sisi lain ruang terbuka. Ratusan ikan besar tergantung bersama untuk dijemur. Wanita-wanita di sebelahnya tertawa riang. Semuanya adalah daging. Sekarang mereka juga bisa mendapatkan daging. Terutama yang baru saja ditukar kembali. Semua orang dewasa dan anak-anak terkejut. Perlu diketahui bahwa sebuah baskom batu bisa menukarkan 2 orang dewasa. Namun, suku ini ternyata masih memiliki begitu banyak. Ini bisa membawa kembali semua orang di suku mereka, kan? Dan daging yang tergantung itu seharusnya bisa dimakan. Sepertinya datang ke suku ini juga tidak buruk. Tetua membawa orang untuk melaporkan pekerjaan kepadamu. 8 orang telanjang ditambah seorang anak telanjang. Kamu menyipitkan mata dan berjalan melewati mereka satu persatu. Satu persatu terlihat sangat kurus dan jelas merupakan barang berkualitas rendah. Tapi tidak masalah. Di suku ini banyak daging. Dalam satu musim dingin, semuanya bisa dipulihkan kembali. Akhirnya berjalan ke depan wanita yang menggendong anak. Anak itu tidak bergerak sama sekali. Wajahnya juga sangat merah. Kamu menyentuh dahi anak itu. Sudah demam tinggi. Segera menarik wanita itu masuk ke gua. Pertama, mencari satu kulit binatang untuk membungkus mereka berdua. Biarkan mereka duduk di sebelah perapian untuk menghangatkan diri. Sedangkan kamu di sisi lain merasa sangat gugup. Sekarang tidak ada obat apapun. Bagaimana cara menurunkan demam? Tiba-tiba matamu bersinar. Oh, benar. Mengikis bisa menurunkan demam. Begitu terpikir, kamu langsung mulai mempersiapkan. Pertama-tama, masak satu panci sup ikan di tepi api. Kemudian cari tulang yang bisa digunakan untuk mengikis. Mulut besar burung prasejarah itu hampir setengah meter panjangnya. Hancurkan dan ambil sepotong kecil saja sudah cukup. Wanita yang menggendong anaknya juga tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan. Tadi kamu menyentuh anaknya dan dia terus berkerut. Dia sangat khawatir kamu akan mengabaikan anaknya. Mikirkan hal itu, kamu tidak bisa menahan air mata. Saat itu, kamu mendekati dia dengan sepotong pecahan paruh burung. Berikan anak itu padaku. Aku bisa membantumu menyelamatkannya. Wanita itu tidak mengerti maksudnya. Tapi dia bisa merasakan bahwa kamu lebih baik daripada pemimpin sebelumnya terhadapnya. Jadi, dengan gugup, kamu menyerahkan anak itu ke tanganmu. Kamu menggesekkan potongan tulang di tubuh anak itu hingga muncul bercak merah. Anak yang sedang tertidur itu mengerutkan dahi karena sakit. Dia terus menangis. Melihat itu, ibu anak tersebut langsung ingin merebut kembali anaknya. Namun segera ditahan oleh 2 wanita. Tak lama kemudian, kamu mengembalikan anak itu yang sudah digosok seluruh tubuhnya. Anak yang penuh bercak merah itu dikembalikan kepadanya. Kamu kemudian mengambil semangkuk sup ikan dan memberi makan anaknya sendok demi sendok. Anak ini juga tidak tahu sudah berapa lama dia lapar. Begitu tiba di mulutnya, dia langsung menelannya. Kamu langsung merasa lega. Jika dia mau makan, berarti ada harapan. Asalkan dia bisa berkeringat, itu sudah cukup. Dengan begitu, nyawanya bisa diselamatkan. Wanita itu pun merasa tenang sepenuhnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang kamu lakukan sebelumnya. Tapi sepertinya tidak ada niat untuk membahayakan anaknya. Saat ini terasa rileks. Perutnya yang tidak makan selama 2 hari. Langsung mengeluarkan suara keroncongan.
Melihat sup ikan di depan mata sampai menelan air liur. Kamu segera mengambil semangkuk sup ikan beserta sepotong besar daging ikan. Diserahkan ke tangannya. Kemudian mengambil anak dari pelukannya. Dipeluk erat dengan dibungkus kulit binatang. Saat ini hatimu sangat cemas. Suatu demam kecil saja bisa mengancam nyawa. Sekarang masalah makan untuk semua orang sementara teratasi. Tapi bagaimana dengan pakaian? Harus berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin kulit binatang. Tetap harus memburu hewan besar untuk itu. Namun, senjata-senjata ini tidak cukup untuk itu. Nanti dalam berburu, kamu harus ikut serta. Pergi mencari bahan untuk membuat senjata. Sejelek apapun, harus membuat beberapa perangkap atau semacamnya. Kamu berjanji dalam hati. Sebelum musim dingin tiba, harus memastikan setiap orang memiliki satu pakaian. Ketika semua orang sudah selesai makan, si bocah kecil juga bangun. Ia mengeluarkan banyak keringat. Kamu memberikannya kepada wanita itu. Mengikat rambutnya sendiri. Mereka juga memberinya nama si bebas penyakit. Wanita itu sangat senang. Pemimpin suku baru tidak hanya menyelamatkan anaknya, tetapi juga mengikat rambutnya seperti orang lain. Ini menunjukkan bahwa ia menerima orang-orang ini. Dan yang lainnya yang datang hari ini juga. Dengan bantuan tetua, mereka menyelesaikan pengikatan rambut. Sekali lihat, sudah terlihat berbeda dari suku lainnya. Juga terlihat jauh lebih segar. Setelah selesai dengan semuanya, kamu mulai membuat perlengkapan untuk dirimu. Memilih sebuah tongkat yang masih cukup lurus. Mengikat ujung tongkat dengan mata panah yang terbuat dari tulang kaki burung prasejarah. Sebuah senjata primitif pun muncul. Selanjutnya, mematahkan sedikit paruh burung prasejarah untuk membuat sebuah pisau pendek. Sisa bahan diberikan kepada si pincang, agar dia juga bisa membuat satu. Sekarang peralatan hanya ada dua ini. Segala sesuatu harus dikerjakan sendiri. Keesokan paginya setelah semua anggota suku bangun, kamu lalu mengatur tugas baru. Si pincang melanjutkan membuat tembikar. Harus dipastikan setiap orang memiliki sebuah mangkuk terlebih dahulu. Wanita dewasa dibagi menjadi dua tim. Satu tim pergi mengumpulkan buah liar, satu tim lagi pergi memancing. Anak-anak yang tersisa tetap di sini untuk membantu. Untuk berburu, kamu akan memimpin tim sendiri. Semua anggota tim berburu. Ditambah dengan dua temanmu yang biasa mengikuti, si mulut besar dan si monyet. Juga ada dua saudara, si rambut tebal, sulung, dan si rambut tebal, bungsu, yang baru dibeli kemarin. Jumlahnya pas untuk satu kelompok orang. Menghadapi matahari pagi, melangkah besar menuju hutan. Setelah masuk ke hutan, tim berburu pun menyebar. Setiap orang dewasa berburu sendiri-sendiri. Sementara itu, kamu bersama 4 adikmu. Si mulut besar, si monyet, si rambut tebal, sulung, dan si rambut tebal, bungsu. Masing-masing dari mereka membawa sebuah keranjang di punggung, serta seikat tali rumput untuk membantumu. Pohon-pohon di hutan ini sebagian besar adalah jenis pohon penghasil kacang. Setiap pohon memiliki tinggi lebih dari 30 meter. Tapi melihat diameter yang lebih dari 1 meter itu, kamu tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Lagi pula, sekarang belum ada alat logam. Di tanah penuh dengan kacang-kacangan yang jatuh. Dari jauh, bisa terlihat beberapa burung besar mencari makanan di tanah. Tapi selama perjalanan ini, kamu hanya mengamati. Tidak ada hewan yang kamu buru. Sebagai pemburu yang baik, pertama-tama kamu harus mengerti dengan jelas apa saja yang ada di wilayah burumu. Teman-teman di belakang mulai merasa tidak sabar. Beberapa kali melihat ayam mutiara yang memakan kacang-kacangan, mereka sangat ingin mencobanya. Kamu sama sekali tidak menghiraukan mereka. Hanya terus-menerus memikirkan dalam hati. Karena gunung besar ini adalah rantai makanan yang lengkap. Di dalam hutan ini terlihat beberapa hewan kecil di mana-mana. Maka pasti akan ada hewan pemangsa besar. Faktanya memang demikian. Dari jejak kaki dan kotoran yang tertinggal di tanah, itu bisa terlihat. Dengan cepat kamu menemukan jejak babi hutan. Dari jejak kaki yang berantakan, sepertinya itu masih sekelompok. Hanya saja kedalaman jejak itu benar-benar membuatmu sedikit takut. Sepertinya beratnya setidaknya lebih dari 1000 kilogram. Harus diketahui bahwa ini adalah hutan belantara yang sebenarnya. Dengan hati-hati melanjutkan perjalanan. Akhirnya menanjak melewati puncak bukit. Seketika matamu berbinar. Terlihat di depan sana ada lembah yang membentang. Sebuah aliran sungai kecil yang berkilau. Di tepi sungai ada beberapa lidah buaya besar. Saat ini ada sekitar 10 babi berbulu sedang minum di tepi sungai. Sepertinya itu adalah satu keluarga yang utuh. Diperkirakan, bapak babi yang memimpin beratnya sekitar 1500 kilogram. Di belakangnya diikuti oleh betina besar, kedua dan ketiga. Dan juga lebih dari 10 anak babi yang ukurannya seperti babi peliharaan. Dengan keberadaan seperti ini, menyerang dengan paksa jelas tidak mungkin. Lebih baik membuat perangkap lebih aman. Kamu perlahan-lahan merangkak kembali ke belakang. Sekali lagi kembali ke hutan. Teman-teman kecil sangat ketakutan. Mereka hanya ingin menangkap seekor ayam hutan atau menggali lubang untuk tikus. Tujuan seperti ini bahkan tidak pernah mereka pikirkan.
Kamu juga sama sekali tidak berharap pada mereka. Mulai menyiapkan perangkap sendiri. Menggunakan tali rumput, aku membuat beberapa ikatan berbentuk angka 6 di jejak kaki babi. Satu ujungnya diikat langsung pada pohon besar. Selama kaki babi menginjaknya, tali itu akan otomatis mengencang. Dan semakin banyak ia berjuang, semakin ketat. Perangkap seperti ini sangat cocok digunakan sekarang. Pembuatannya sederhana dan cepat. Untuk alasan keamanan, teman-teman kecil langsung memanjat pohon sesuai dengan rencanamu. Sekarang, yang perlu dilakukan hanyalah membuat sekawanan babi itu kembali ke jalur mereka. Kamu diam-diam menyelinap ke semak-semak di seberang sungai. Membalut tubuhmu dengan lumpur. Mengangkat 2 cabang pohon, tiba-tiba melompat keluar dari balik semak. Sambil berteriak keras untuk mengusir mereka. Kumpulan babi belum pernah melihat makhluk seperti ini. Segera berlari menuju hutan. Kamu terus mengejar dari belakang. Sambil berteriak sambil berlari. Tak lama kemudian, terdengar jeritan babi hutan di depan. Begitu sampai di area jebakan, ada suara kesakitan. Saat sampai di area jebakan, melihat 2 babi hutan yang sedang berjuang. Babi jantan pemimpin itu dengan jelas ada di antara mereka. Ada seekor babi betina dewasa lagi. Tali rumput ini tidak akan bertahan lama. Kamu mendekat dengan hati-hati sambil memegang tombak tulang. Mengintai kesempatan dan menusuknya ke dalam mulutnya yang terbuka. Tombak tulang yang tajam langsung menembus leher belakangnya. Darah babi memancar keluar seperti tidak ada harganya. Tak lama kemudian, babi seberat 1.500 jin. Akhirnya, makhluk itu jatuh ke tanah. Tubuhnya bergetar-getar sesekali. Kamu baru bisa menghela napas lega. Namun segera sebuah masalah muncul di depan mata. Bagaimana 5 anak bisa membawa pulang babi hutan sebesar ini? Melihat ibu babi yang terus berjuang di sampingmu, tiba-tiba matamu bersinar. Begitu berpikir, langsung mulai bertindak. Pertama, kendalikan ibu babi dengan tali rumput di pohon. Kemudian ikat mulutnya dengan tali untuk mencegahnya menggigit. Selanjutnya, ikat kedua kaki depan ibu babi dengan 2 tali. Akhirnya mengikat tali babi jantan di tubuh babi betina. Setelah semua selesai, kamu menarik mulut babi dan berjalan di depan sebagai penunjuk arah. Si mulut besar dan si monyet masing-masing menarik 1 tali. Kaki depan babi betina melangkah ke samping. Biarkan ibu babi menyeret babi jantan kembali ke desa. Si rambut tebal, sulung, dan si rambut tebal, bungsu, berjalan di belakang dengan tongkat bersiap siaga. Mencegah serangan hewan yang mengintai mereka. Kadang-kadang mereka juga memukul bokong ibu babi dengan tongkat untuk mempercepat perjalanan. Begitulah mereka berjalan melewati hutan lebat. Akhirnya, mereka melihat gua suku dari kejauhan. Salah satu yang membersihkan semak-semak di luar. Kamu langsung menusukkan pisau di lehernya. Dia berteriak memberitahu orang-orang di dalam suku. Tak lama kemudian, mereka semua berkerumun menyambut. Namun, mereka semua tidak berani mendekat. Mereka belum pernah melihat mangsa sebesar ini. Kamu memanggil si pincang untuk menyiapkan sebuah guci dan garam. Dia segera berlari dengan pincang untuk menyiapkannya. Saat dia membawa guci itu, kamu menggali lubang di tanah. Mulut guci hanya sedikit lebih tinggi dari tanah. Kemudian semua orang bersama-sama menekan babi betina di samping guci. Kamu langsung menusukkan pisau ke lehernya. Darah yang keluar bahkan tidak menetes, semuanya disemprotkan ke dalam guci. Dalam sekejap, guci itu terisi penuh darah. Tuangkan 1 mangkuk air garam ke dalamnya dan aduk rata. Tidak lama lagi akan berubah menjadi tahu darah yang lezat. Digunakan untuk memasak sup di malam hari. Kulit babi awanci diolah sedikit untuk dibuat sepatu kulit atau tas. Kedua babi ini seharusnya bisa membuat banyak pasang. Di bawah kulit terdapat lapisan lemak putih yang setebal 4 jari. Sebentar lagi kita akan membakarnya untuk melembutkan. Yang tersisa, kecuali paru-paru babi, dibawa untuk menangkap ikan. Yang lainnya semua bisa dimakan. Bahkan tulang yang lebih besar juga semua dipisahkan. Bisa digunakan untuk mengasah senjata atau semacamnya. Seluruh waktu di sore hari. Semua digunakan untuk 2 babi raksasa seberat 1000 jin ini. Sangat lelah tetapi hasilnya sangat memuaskan. Rak daging asap dipenuhi dengan potongan daging besar dan kecil. Tahu darah yang dimasak dalam panci. 3 panci lemak babi putih. Anak-anak tertawa riang terus-menerus mengambil sisa lemak. Bahkan si bebas penyakit pun sangat senang makan ini. Ketika si pincang membuka oven untuk mengambil tembikar di sore hari, pasukan besar yang sibuk seharian juga kembali. Tim penangkap ikan berhasil menangkap ratusan ikan. Hanya kantong ikan saja sudah memenuhi 1 keranjang. Dan ada 2 guci besar berisi telur ikan. Tim berburu juga tidak kalah. 3 ayam liar dan 2 ular besar. Lebih dari 10 butir telur burung dan belasan marmut. Masih ada 1 kacang. Yang lebih mengejutkan adalah tim pengumpul. Hari ini, BBC Bebas Penyakit membawa hasil pengumpulan. Tim menemukan jenis makanan baru. Ini adalah akar pohon yang sangat manis. Ketika dibelah, kulit luarnya ternyata ada sirup berwarna ember alami di dalamnya. Mengumpulkan sedikit lagi sudah bisa memproduksi gula putih. Mengumpulkan sedikit lagi sudah bisa memproduksi gula putih. Untuk itu,
Kamu bahkan memuji gadis itu secara khusus. Dan semua orang sangat senang makan bersama. Namun, ada seseorang yang berbeda dari yang lainnya. Terlihat tetua dengan wajah cemberut memegang sebatang ranting berduri merah yang penuh dengan duri, yang terus memukul si bebas penyakit yang dikejar. Kamu tahu dalam ingatan pemilik sebelumnya, bahwa ranting itu adalah sesuatu yang mirip dengan hukum keluarga di suku, yang khusus memukul orang yang melakukan kesalahan besar. Melihat hal itu, kamu cepat-cepat menghentikan tetua yang marah, dan menanyakan alasan dia memukul. Akhirnya dia memberikan alasan yang tak masuk akal, bahwa akar pohon itu adalah umpan pohon iblis. Semua orang yang mencuri dan memakan akar pohon itu akan dimakan oleh pohon iblis. Mendengar kata-kata ini, kamu segera meminta semua orang berhenti memakan akar pohon itu. Bukan karena benar-benar percaya pada ucapannya, tetapi karena khawatir jika barang ini benar-benar beracun, atau bisa membuat ketagihan saat dimakan. Karena kejadian ini, saat tidur di malam hari, kamu tetap sangat waspada, dan merasa dengan seksama perubahan pada tubuhmu. Untungnya, semalaman tidak terjadi apa-apa. Ketika pagi cerah dan semua anggota suku keluar, kau mulai mengatur pekerjaan hari ini. Hal lainnya sama seperti biasanya. Satu-satunya perbedaan adalah si bebas penyakit dan ibunya pergi ke tim memancing. Sedangkan kau membawa 4 adik untuk pergi ke tim pengumpulan. Kau harus pergi melihat tentang yang diceritakan oleh tetua. Apa sebenarnya pohon iblis itu? Lokasi pohon itu ada di dalam hutan belakang gua. Di gunung ini tidak banyak pohon besar, tetapi semak-semaknya sangat rimbun. Dan buah-buahan juga tidak sedikit. Dalam perjalanan, kau dengan senang hati menemukan cabai yang kau impikan. Sekelompok cabai merah cerah tersembunyi di semak-semak. Namun, anggota suku tidak pernah memakan ini. Rasa pedas dari benda ini membuat mereka menganggap bahwa benda ini beracun. Segera kau perintahkan 4 adikmu untuk tidak bekerja hari ini, dan fokus untuk memetik cabai di sini. Kau melanjutkan perjalanan mengikuti tim pengumpulan. Setelah melewati sebuah punggung bukit, yang terlihat adalah sebuah cekungan. Di sini bisa terlihat banyak tulang hewan berwarna kebiruan, seperti sebuah kuburan massal. Dan di tengah lembah ini, sebuah pohon aneh setinggi sekitar 60 meter berdiri di sana. Akar terapung menutupi area seluas 500 meter persegi. Semakin dekat ke tengah, semakin banyak benjolan akar. Pola ini tampaknya menarik hewan untuk mendekati batang pohon. Intuisi memberitahumu, semakin dekat ke batang, pasti semakin berbahaya. Namun, kamu tetap berencana untuk mendekat dan melihat. Mengandalkan keterampilanmu, kamu yakin bisa kembali dengan selamat. Setiap langkah yang kamu ambil, kamu menusuk tanah di depan dengan tombak. Perlahan-lahan mendekat ke tengah. Tapi saat tombakmu mencapai tempat yang tertutup kanopi pohon, intuisi yang dibentuk oleh bertahun-tahun menjadi prajurit khusus, mengingatkanmu bahwa bahaya akan segera datang. Tanpa berkata-kata, segera kamu menarik kembali tombak dan mundur. Pada saat itu suara angin yang kencang tiba-tiba turun dari langit. Lebih dari 10 duri yang hampir 1 meter 20 cm panjangnya. Duri-duri itu langsung tertancap ke tanah. Sasaran tepatnya adalah tempat di mana lembingmu menyentuh tadi. Duri-duri ini tumbuh dengan bentuk yang sangat aneh. Setiap duri memiliki diameter hampir 1 cm. Yang terpendek saja sudah lebih dari 1 meter panjangnya. Di ujungnya terdapat bunga putih sebesar mulut gelas. Bukankah ini seperti anak panah alami? Seketika itu juga kamu merasa senang. Cerita tentang meminjam anak panah dengan perahu rumput tiba-tiba muncul di pikiranmu. Kamu menggunakan keranjangmu sebagai target, mengikat tali panjang pada keranjang dan melemparkannya ke bawah kanopi pohon. Dalam sekejap kontan lebih dari 10 duri tertancap. Menariknya kembali, mencabut duri, lalu mengulang proses. Hingga mengumpulkan 2 buntalan besar lalu mengeluarkannya dengan lembing. Ketika keluar, kamu beritahu wanita-wanita itu. Akar pohon bisa dimakan, tetapi hanya boleh mengumpulkan yang di pinggiran. Dalam perjalanan kembali ke desa, kamu telah mengumpulkan 100 batang lagi di hutan. Bibit pohon iblis yang tumbuh dengan ketebalan sekitar 3 cm. Semua batang ini tumbuh lurus sekali. Ini adalah bahan terbaik untuk membuat lembing. Memanggil 4 adik yang mengumpulkan cabai. 5 orang bersama-sama mengangkat bibit pohon ini pulang. Setibanya di desa, anak-anak kembali mengerumuni. Barang baru yang dibawa pulang oleh kepala suku. Namun di mata para ibu hamil itu, barang yang kalian bawa pulang sama sekali tidak berguna. Cabai tidak bisa dimakan. Tongkatnya tidak cukup tebal untuk membunuh mangsa. Tapi ini sama sekali tidak memengaruhi suasana hatimu yang bahagia. Waktu yang tersisa, kamu harus menggunakan dengan baik. Memperbarui perlengkapanmu. Batang berduri yang sudah dikupas itu memiliki tekstur yang halus dan keras. Diameter batangnya hampir sama tebalnya dengan rokok. Jika dibuat menjadi panah, itu juga seharusnya menjadi panah berat. Meskipun akan mempengaruhi jangkauan, namun daya tembusnya sangat kuat. Dan bibit pohon kecil yang berukuran 3 cm ini karena kayunya yang keras.
Selama permukaannya dikarbonisasi dan dibentuk menjadi ujung yang runcing. Ini pasti cukup untuk berburu. Pekerjaan mengasah ujung tombak ini tentu saja diserahkan kepada keempat saudara kecil. Kedepannya, semua orang di suku harus dilengkapi dengan tombak panjang model baru ini. Sekarang yang kurang hanyalah sebuah busur. Dengan kondisi sekarang hanya bisa membuat busur panjang. Meskipun berat, namun kekuatannya tidak kalah. Dan bahan untuk membuat busur panjang yang terbaik adalah kayu cemara. Kemarin di hutan tempat menangkap babi hutan, sudah ada. Selama menemukan ukuran yang sesuai, itu sudah cukup. Sebenarnya yang paling kamu inginkan adalah lidah buaya yang ditemukan saat berburu babi hutan. Serat yang kaya di dalam daunnya adalah bahan terbaik untuk membuat tali. Juga bisa digunakan untuk membuat kain dan pakaian. Meskipun tidak sebanding dengan rami, namun tetap saja lebih kuat daripada kulit binatang. Dan itu sangat solid. Yang lebih utama adalah getah dari daun-daunnya. Dapat digunakan untuk mengobati luka. Bisa mengurangi peradangan dan racun serta menurunkan panas dan api dalam tubuh. Memikirkan hal ini, kamu berencana untuk mulai tahun depan. Mulai melakukan penanaman lidah buaya secara luas. Pada saat itu, anggota suku akan memiliki pakaian untuk dipakai. Ini juga akan sangat mengurangi infeksi dan kematian akibat luka yang disebabkan oleh berburu. Saat ini kamu berada di hutan tempat menangkap babi hutan. Sangat beruntung menemukan dua pohon yang tidak tahu. Pohon cemara yang ditumbangkan oleh hewan apa? Sudah dikeringkan. Tepat bisa digunakan untuk membuat busur. Menghabiskan 1 hari penuh untuk menyiapkan kapak batu dan pisau batu. Setelah itu, melalui 1 hari penuh pemotongan dan pengukiran. Sebuah busur sepanjang 1,5 meter akhirnya mulai terlihat bentuknya. Setelah itu, disempurnakan dan diasah dengan hati-hati selama 1 hari baru dianggap selesai. Senar busur dibuat dari serat rami. Panah semuanya dibuat dari duri yang sudah tersedia. Sayap panah terbuat dari bulu biru hijau burung purba. Dalam 1 napas, membuat lebih dari 200 panah. Suatu sore setelah 3 hari, kamu mengumpulkan semua anggota suku di lapangan. Ada sebuah sasaran jerami yang berjarak 30 meter dari kamu. Di atasnya digantung beberapa marmut yang baru saja ditangkap hari ini. Kamu pertama-tama memberikan demonstrasi melempar tombak kepada semua. Dari jarak 30 meter, setiap kali tepat sasaran. Kemudian adalah pembunuhan jarak dekat dengan tombak. Para anggota suku sangat terpesona melihatnya. Mereka baru tahu sekarang. Ternyata pemimpin telah membuat senjata dalam beberapa hari ini. Kecuali anak-anak yang lebih muda. Kamu memberikan 1 untuk semua anggota suku. Sedangkan anggota tim berburu masing-masing mendapatkan 3. 2 kali lempar. Sisa 1 digunakan untuk pembunuhan jarak dekat. Anak-anak yang akan segera dewasa. Setiap hari selain mencabut rumput dan bermain, mereka harus berlatih melempar tombak. Tombak bergagang putih sangat menarik. Anggota suku sangat menyukai senjata standar ini. Ini juga selain melempar batu. Satu-satunya senjata yang bisa digunakan untuk menyerang dari jarak jauh. Dengan adanya tombak bergagang putih, kamu pasti percaya dalam waktu singkat mereka akan dapat membawa pulang buruan yang lebih besar. Jika tombak membuat mereka bersemangat, maka busur dan panah sudah dianggap sebagai benda suci oleh mereka. Jarak sekitar 100 langkah. 5 anak panah berturut-turut mengenai marmut semuanya. Semua orang ternganga. Mereka semua berdesak-desakan untuk mencoba menyentuhnya. Namun kamu hanya mendemonstrasikannya. Sekarang tidak siap untuk mempromosikannya. Lagi pula, proses pembuatannya masih terlalu sulit. Berhasil mempromosikan tombak. Kamu mulai membuat sepatu kulit. 2 lembar kulit babi hutan hitam telah melalui proses penyamakan berkali-kali. Mereka sudah menjadi sangat kuat dan fleksibel. Untuk memastikan setiap orang bisa mendapatkan sepasang. Kecuali sepatu boots kamu yang terbuat dari kulit babi. Semua anggota suku menggunakan kulit babi hutan untuk sol sepatu mereka. Bagian atas sepatu dijahit dari berbagai jenis kulit binatang kecil. Sepatu boots kubing adalah buatan tanganmu. Bagian atas sepatu mencapai lutut. Di dalamnya penuh dengan bulu binatang yang lembut. Seluruhnya membuatnya sangat hangat saat dipakai. Bocah kecil itu mengenakannya dan setiap hari pamar kepada orang lain. Setelah trik cerdik yang kamu lakukan. Awalnya, di suku itu hanya ada sedikit sekali. Sekeping kecil kulit binatang juga habis terpakai. Cuaca semakin dingin. Permintaan akan kulit binatang sudah mendesak. Jika tidak bisa minum sup hangat setiap hari, diperkirakan banyak orang akan sakit kedinginan. Sekarang setiap anggota suku memiliki 3 mangkuk tanah liat. Ada banyak peralatan tanah liat lainnya. Jadi produksi keramik sepenuhnya dihentikan. Kamu telah memberi si pincang tugas baru lagi. Membakar batu bata. Ketika bata sudah lebih banyak, kita bisa membangun sebuah yang lebih besar. Bahkan bisa digunakan untuk membangun dinding rumah. Tugas mencabut rumput yang diatur untuk teman-teman kecil. Tugas juga hampir selesai. Sebanyak 80 hektar tanah di luar gua. Semua sudah dibersihkan. Tidak peduli apakah itu membangun rumah atau bertani. Semuanya bisa. Hanya saja sekarang belum ada benih yang cocok.
Jadi hanya bisa menanam sedikit cabai. Talas adalah tanaman tahunan. Kamu berencana menanamnya di belakang gunung. Cukup panen sekali setahun. Setelah mengatur tugas jangka panjang ini, kamu bersiap untuk pergi ke tempat yang lebih jauh. Mencari hewan pemakan tumbuhan besar. Selama itu kulit binatang berbulu, semakin banyak semakin baik. Dan yang akan digunakan dalam perjalanan jauh. Perlengkapanmu sudah kamu siapkan sejak lama. Baik itu senjata, makanan, maupun perlengkapan. Semuanya sudah lengkap. Kamu memeriksa perlengkapan itu berulang kali. Selalu merasa ada sesuatu yang penting yang kurang. Dengan sudut mata, kamu mengawasi kerumunan. Seorang yang mengenakan sepatu bot panjang. Sosok kecil yang mengenakan kalung gigi babi. Terus-menerus menghindar ke belakang. Kubing. Kembalikan kantong air kulit ular saya. Bocah kecil itu masih bersembunyi di belakang ibunya. Dengan tangan di belakang, dia memegang kantong airmu. Tidak mau pergi, tidak pasti. Kamu berjalan mendekat dan mengelus kepala Kubing sambil berkata, Kubing, baik-baiklah di rumah. Saya akan mencari pakaian untuk semua orang. Akan segera kembali. Anak ini sangat pintar. Di bawah pengajaranmu yang sengaja, dia sudah bisa mengatakan beberapa kata sederhana. Kubing cemberut dengan wajah bundar yang gemuk. Dengan sedih, dia menyerahkan kantong air ke tanganmu. Kamu, ajari aku. Berkelahi dengan tongkat. Kamu tersenyum, mengelus wajahnya, dan menyerahkan bocah kecil itu kepada ibunya. Mengamati dengan seksama para manusia primitif yang malang ini. Mereka hidup sangat sulit, mengingat mereka menganggap diri mereka sebagai pemimpin. Maka, kita harus memimpin mereka untuk menjalani kehidupan yang semakin baik. Kemudian di hadapan tatapan para anggota suku, sosokmu menghilang dalam kabut pagi. Tetua menghadap ke arah hilangnya dirimu. Wajahnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Mereka tidak pernah melihat seseorang yang bisa menginap di luar gua dan masih hidup. Saat ini, kamu berjalan menuju hulu sungai kecil. Ingin mencari tempat dengan permukaan sungai yang sempit untuk menyeberang. Hewan herbivora biasanya berada di padang rumput. Sekarang yang pertama adalah keluar dari hutan yang tak berbatas ini. Telah berjalan selama 1 pagi penuh. Hutan menjadi semakin rendah. Hal ini membuatmu sangat senang. Ini adalah pertanda bahwa kita akan segera keluar dari hutan. Namun, di detik berikutnya, seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap. Tiba-tiba, hutan di sekitar menjadi sangat lebat. Menutupi seluruh permukaan sungai. Membentuk sebuah jembatan alami. Dan tidak ada suara sedikit pun di sekeliling. Saya langsung merasakan ada yang tidak beres. Ini adalah hutan primitif yang sesungguhnya. Bagaimana mungkin kita tidak mendengar suara burung sama sekali? Saya segera mencari sebatang dahan kering. Kemudian mengoleskan lapisan lemak babi dan menambahkan sedikit bara api lalu meniupnya. Obor yang terang akhirnya memberi sedikit rasa aman. Lemak babi di obor menyala dengan suara cempreng. Hutan yang sepi akhirnya memiliki sedikit suara dan cahaya. Anda mengemas semua barang. Mengangkat obor dan merangkak di atas jembatan alami itu. Berbaring di atas batang pohon raksasa dan merayap perlahan. Namun, saat Anda sudah merayap ke tengah sungai, setetes lemak babi yang terbakar dari obor jatuh ke dalam sungai. Saat berikutnya, terdengar suara air yang sangat keras. Seolah-olah ada sesuatu yang besar di dalam air berbalik. Suara mendadak ini membuatmu terkejut. Astaga! Untungnya kamu tidak memilih untuk berenang menyeberangi sungai. Setelah menenangkan diri sejenak, kamu melanjutkan untuk merangkak ke depan. Saat kamu sampai di titik pertemuan antara 2 pohon di tengah, cabang-cabang pohon bertambah menjadi 2 kali lipat. Kamu terpaksa menancapkan obor di satu sisi dan menggunakan kapak batu untuk membuka jalan. Kapak mengenai batang pohon hingga membuat tanganmu kesemutan. Dan obor sial itu juga terjatuh karena getaran. Di bawah tatapan terkejutmu, mulut besar yang dipenuhi gigi tajam langsung melompat keluar dari air. Mulut itu menelan obor yang menyala ke dalamnya. Detik berikutnya, suara jeritan besar bergema di seluruh hutan. Terlihat pemilik mulut besar itu terus menggelora di dalam air. Gelombang air besar yang terpancar langsung mengangkatmu dari cabang pohon. Segera setelah itu, monster itu menggigitmu. Kamu cepat-cepat membalikkan badan. Monster itu menggigit keranjang punggungmu. Mulut monster air itu terjepit tepat oleh keranjang punggung. Ingin meludah tapi tidak bisa. Ingin menggigit hancur tapi tidak bisa. Hanya bisa menggerakkan kepala bolak-balik. Kamu juga terbawa goyang ke kiri dan ke kanan di dalam air. Berjuang mengeluarkan belati paruh burung dari dalam sepatu bot. Memutuskan salah satu tali punggung dan tali yang terikat di pinggang. Baru bisa dengan susah payah berbalik. Di dalam air sungai yang gelap sama sekali tidak bisa terlihat. Ini sebenarnya benda apa sih? Satu tanganmu mati-matian menarik tali punggung yang tersisa. Tangan satunya memegang belati dan menusuk ke arah kepala monster air. Gerakan monster air semakin besar. Menghadangmu, ia melompat tinggi dari permukaan air. Kemudian menjatuhkanmu dengan keras. Ia membawamu berlari-lari tanpa arah di dalam air. Di depan terlihat batu-batu di tepi sungai. Kamu berbalik dan melompat ke kepala monster air. Beberapa tusukan tajam menancap di kedua matanya. Darah dan otak segera memancar dari kedua
Rongga mata. Mengaduk air sungai menjadi keruh. Perlahan-lahan, perjuangan monster air semakin lemah. Akhirnya, ia hanya bergetar. Kamu berenang ke seberang dengan kelelahan dan beristirahat sejenak. Saat itu, monster air sudah mati sepenuhnya. Terlentang dengan perut putihnya mengapung di permukaan sungai. Keranjangmu masih terjepit dengan kuat di mulutnya. Kamu hanya bisa mencari sebatang sulur pohon yang kuat melalui rongga mata monster air. Setelah berjuang keras, kamu berhasil menyeret monster air itu ke tepi. Sekarang kamu punya waktu untuk mengamati monster ini dengan seksama. Ternyata hanya seekor ikan saja. Berwarna merah di kepala dan perak di tubuh. Panjang tubuhnya sekitar 5 meter. Setelah istirahat sejenak, kamu mengambil kapak batu. Mulai memukul gigi besar ikan tersebut. Gigi segitiga kecil seukuran telapak tangan anak itu ada lebih dari 50. Setelah semuanya dipukul, baru kamu mengeluarkan keranjang punggungmu untuk memeriksa barang-barang di dalamnya. Untungnya tabung penyimpan bara api tidak kemasukan air. Barang lainnya sedikit rusak tetapi masih bisa dipakai. Tapi saat kamu berpikir untuk membuat api untuk mengeringkan pakaianmu, tiba-tiba terdengar langkah kaki di dalam hutan. Kamu berbalik untuk melihat. Terlihat seorang wanita dengan kulit sangat pucat yang membawa seorang gadis kecil. Mereka melihatmu dengan ketakutan. Lalu kedua orang itu berteriak dan segera melarikan diri. Di tanah terjatuh sebuah benda bulat. Kamu mendekat dan ternyata itu adalah sebuah kayu bulat. Itu dibuat dari sebatang kayu utuh yang dibakar bagian tengahnya. Melihat ini, sepertinya dua wanita tadi datang untuk mengambil air. Sekarang mereka langsung membuang ember dan berlari. Mungkin sebentar lagi mereka akan membawa orang lain. Ternyata, tidak lama kemudian, wanita yang mengambil air itu datang bersama beberapa kerabatnya. Mereka mengenakan jubah kulit binatang putih. Kulit mereka putih seperti disaput bedak. Sekumpulan orang membentuk setengah lingkaran mengelilingimu. Melihat ikan besar di belakangmu, mereka terlihat terkejut. Seorang pria yang tampak seperti pemimpin menatapmu. Dia menunjuk ke ember di sebelahmu. Kamu langsung mengerti maksudnya. Menggunakan tombak untuk menyerahkan ember itu kepada pemimpin yang lain. Pemimpin itu menerima ember dan mulai mengobrol. Dia juga menunjuk ikan besar di belakangmu. Meskipun kamu tidak mengerti. Tetapi melihat dia menunjuk ikan, kamu kira-kira mengerti maksudnya. Dia segera bergeser sedikit dan memberi jalan pada ikan. Sebuah kelompok orang segera berlari ke arah mereka. Mereka mulai memukuli ikan besar itu. Beberapa wanita bahkan mulai menangis. Pria yang memimpin terlihat tersenyum. Dia memukul-mukul dada dengan tinjunya. Kemudian dia mengulurkan tinjunya padamu. Kamu terlihat bingung. Namun melihat senyum di wajahnya, sepertinya dia tidak bermaksud untuk bertarung. Dengan ragu, kamu menyentuh tinjumu pada tinjunya. Pria itu tertawa terbahak-bahak dan memelukmu dengan hangat. Lalu dia mulai berbicara dan menggerakkan tangan dengan semangat untuk berkomunikasi. Meskipun bahasa tidak sama, ekspresi dan bahasa tubuh masih bisa berkomunikasi. Kamu memberitahunya bahwa kamu berasal dari seberang sungai. Kamu sedang mencari hewan yang memiliki tanduk di kepala. Pria itu mengangguk tanda mengerti. Lalu dia memberitahumu bahwa suku mereka memiliki banyak yang dulu dimakan oleh ikan ini. Untuk berterima kasih padamu karena telah membunuh ikan raksasa itu. Dia berharap kamu bisa berkunjung ke suku mereka. Saatnya hampir sore. Selain itu, kedua suku kalian juga tidak jauh satu sama lain. Mungkin di masa depan bisa berdagang barang dengan mereka. Maka kamu pun langsung menyetujuinya. Kamu memberi isyarat kepada mereka untuk mengangkat ikan. Itu adalah makanan yang bisa dimakan. Pria itu terlihat sangat terkejut. Dalam ingatan mereka, hanya ada bagian yang dimakan ikan. Kapan kita pernah makan ikan? Namun, dia tetap setuju. Karena ikannya terlalu besar. Hanya bisa disembelih terlebih dahulu, lalu dipotong untuk dibawa. Kamu hanya bisa melanjutkan pekerjaan. Kulit ikan perak itu panjangnya hampir 4 meter dan lebar 3,5 meter. Sangat halus dan juga elastis. Yang terpenting adalah masih tahan air. Kamu segera menyimpannya. Setelah daging ikan yang tersisa dibersihkan, dipotong menjadi beberapa bagian besar dan diangkat oleh orang-orang. Suku mereka berada di dalam hutan. Tidak sampai 10 menit berjalan, mereka melihat sebuah rumah pohon besar. Ruang di dalamnya sekitar 100 meter persegi. Meskipun tempatnya tidak besar, tetapi sudah cukup untuk mereka tinggal. Karena jumlah orang mereka sangat sedikit. Pria dewasa ditambah wanita dewasa hanya ada 14 orang. Ditambah semua anak-anak, totalnya hanya 32 orang. Suku yang tinggal di lubang pohon ini kamu sebut sebagai suku pohon. Alasan kulit mereka sangat putih adalah karena mereka seumur hidup tinggal di hutan gelap ini. Tapi itu tidak berarti mereka tidak tahu tentang dunia luar. Para tetua mereka mengajakmu dan pemimpin Dashu memanjat ke menara pengawas. Tempat ini lebih tinggi dibandingkan hutan gelap di sekitarnya. Dari sini, bisa melihat tempat yang jauh. Dia menunjuk ke arah timur dan memberitahumu. Dari arah itu keluar dari hutan gelap ada sebuah gunung yang seperti awan di langit. Di gunung itu ada sejenis hewan yang memiliki 2 tanduk.
memiliki bulu seperti langit sekarang. Mereka berlari secepat angin, tidak ada yang bisa menangkapnya. Berdasarkan deskripsinya, kamu menduga itu seharusnya adalah hewan sejenis antelope besar. Jika mengejar, pasti tidak akan berhasil mengejarnya. Tetapi jika mempersiapkan perangkap terlebih dahulu, perangkap pasti bisa menangkap. Saat ini, kamu terlihat sangat percaya diri. Namun Dashu dan tetua pohon tidak berharap banyak padamu. Dashu melihat tetua tidak berbicara lagi dan merekomendasikan pakaian miliknya kepadamu. Ini adalah kulit dari kelinci besar yang panjangnya lebih dari 1/2 meter. Mereka suka makan lumut dan jamur di hutan. Di hutan hitam ini ada banyak sekali. Matamu seketika bersinar. Kelinci benar-benar adalah sesuatu yang berharga. Harus diketahui bahwa kelinci bisa berkembang biak seperti tikus. Satu kelahiran bisa lebih dari 5 ekor, itu hal yang biasa. Kelinci kecil bisa berkembang biak setelah 4 bulan dilahirkan. Rata-rata, kelahiran terjadi setiap 2 bulan. Jika bisa membawa pulang 2 pasang kelinci dewasa untuk dijinakkan, dalam setahun, jumlahnya bisa berubah menjadi ratusan. Saat itu, seluruh suku tidak akan kekurangan pakaian. Daging kelinci juga akan menjadi sumber makanan penting. Kamu membayangkan rencana untuk memelihara kelinci. Air liur hampir menetes dari mulutmu. Setelah makan malam, Dashu berkata bahwa dia akan membawa sukunya berburu. Apakah kamu ingin ikut? Kamu terkejut sejenak. Namun, kelinci adalah hewan yang aktif di malam hari. Berburu di malam hari juga sangat normal. Jadi, kamu setuju untuk ikut. Kemudian setiap orang di suku pohon mengambil sebuah cabang hitam yang bercabang. Lalu mereka pun berangkat. Setibanya di sana, kamu tidak langsung bertindak. Hanya mengintip dengan tenang untuk melihat bagaimana mereka menangkap kelinci. Dashu membawa orang-orang untuk mengumpulkan beberapa jamur terlebih dahulu. Diletakkan di bawah sebuah pohon besi hitam. Sekelompok orang kemudian bersembunyi di sekitar. Tak lama kemudian, seekor kelinci besar melompat datang. Dengan waspada melihat sekeliling. Melihat tidak ada yang mencurigakan, kelinci itu perlahan mendekati jamur. Saat itulah Dashu bersama sekelompok orang menyerbu keluar. Mereka menggunakan cabang-cabang yang dipenuhi dengan ranting-ranting yang rapat. Dengan cepat mengepung marmut sehingga tidak bisa bergerak. Barulah mereka menggunakan sebuah paku kayu untuk menyelesaikan marmut itu. Inilah yang disebut berburu secara mengepung, dan yang ditangkap adalah hidup. Seketika, kamu terlintas untuk bertransaksi dengan mereka. Betapa baiknya jika mereka bisa membantumu menangkap marmut. Lalu kamu berpindah tempat dan mengatur jamur kembali. Kali ini kamu memutuskan untuk menunjukkan kemahiranmu. Mengeluarkan busur panjang. Lalu menarik sebuah anak panah. Dashu nampak terkejut. Tidak tahu ini benda apa. Saat itu, muncul lagi seekor marmut yang mengintip. Masih berjarak beberapa meter dari jamur. Dashu segera menarikmu. Menunjukkan bahwa kamu harus bersiap untuk menyerang. Kamu tidak menghiraukannya. Dengan cepat menarik busur dan melepaskan anak panah. Anak panah itu langsung menembus leher marmut. Dashu tampak bingung. Melihat busur panjangmu dengan penuh harapan. Kamu tersenyum dan menyerahkan busur panjang itu kepadanya. Lalu memberinya sebuah anak panah. Mengajarinya cara menariknya secara langsung. Lalu menembakkan lagi sebuah anak panah ke arah kelinci di tanah. Dengan suara, suung, anak panah sepanjang 1 meter itu terbenam setengahnya. Orang-orang dari suku pohon langsung berseru kagum. Mereka sangat menghormati senjata ajaib ini. Melihat Dashu memegang busur panah itu dengan rasa cinta yang mendalam. Kamu memberinya sebuah anak panah berbulu sebagai simbol persahabatan antara kalian. Perburuan selanjutnya berubah menjadi pertunjukan keahlian panjamu. Dalam setengah malam, kamu berhasil membunuh lebih dari 10 kelinci. Jumlah ini adalah sesuatu yang tidak mereka bayangkan. Biasanya, mereka hanya bisa menangkap 3 atau 4 kelinci dalam sehari, dan itu sudah sangat mengesankan. Sementara itu juga membuat orang-orang suku pohon diam-diam mengira tentang kekuatan suku kamu. Setelah kembali, sesuai permintaanmu, kulit kelinci hasil buruan kali ini adalah milikmu. Daging kembali ke suku pohon. Mereka tentu tidak memiliki pendapat sama sekali. Sekarang tinggal di sini sedikit lebih lama. Pasti bisa mengumpulkan kulit binatang yang cukup untuk suku sendiri. Tujuanmu keluar kali ini juga tercapai. Tetapi kamu ingin pergi sedikit lebih jauh. Menjelajahi dunia ini dengan baik. Dan kamu sangat tertarik pada hewan yang dikatakan oleh tetua pohon. Mungkin menangkap beberapa hidup-hidup untuk menarik kereta juga tidak buruk. Keesokan harinya saat fajar kamu menambah makanan. Dan dengan bara api kamu mengucapkan selamat tinggal kepada Dashu. Sekalian minta dia membantumu menangkap beberapa kelinci hidup. Setiap hari hanya memberi sedikit rumput dan jamur. Nanti saat kamu kembali, kamu akan menukarnya dengan hewan buruan lain. Dia sangat tidak menginginkan kamu pergi. Bagaimanapun, jika kamu tinggal di sini, musim dingin ini mereka pasti bisa lebih baik sedikit. Tapi dia tahu urusanmu belum selesai. Jadi dia pun setuju. Mengucapkan selamat tinggal kepada suku pohon. Kamu sambil berjalan memotong beberapa cabang dan menusukkannya ke tanah sebagai tanda.
Setelah berjalan selama 2 hari, akhirnya keluar dari hutan gelap ini. Di depan, pemandangan tiba-tiba terbuka luas. Di depan terlihat padang rumput yang luas. Hanya terlihat beberapa pohon yang terpencar. Di tanah juga muncul jejak-jejak hewan pemakan tumbuhan. Kamu mengeluarkan busur panah dan hati-hati menjelajah ke depan. Dengan cepat, pemandangan di depan membuatmu tertawa bahagia. Terlihat sekelompok hewan biru yang ukurannya hampir sama dengan keledai. Kuda antelop itu sedang menundukkan kepala dan santai makan rumput. Jika ini dibawa pulang untuk dijadikan keledai juga tidak masalah. Seketika, kamu mendapatkan ide untuk menangkapnya hidup-hidup. Namun, kuda antelop biru ini jelas bukan lawan yang mudah. Hanya dengan melihat sepasang tanduk tajam di kepalanya, kamu sudah tahu. Jika kamu berjalan mendekat tanpa hati-hati, lebih dari 10 ekor itu semuanya akan menyerang bersamaan. Itu berarti seluruh suku akan berbahaya. Mengamati dengan seksama, kamu menemukan. Sekarang adalah musim kawin bagi hewan. Dan dari sekelompok kuda antelop biru ini, hanya ada 1 jantan dewasa. Yang lainnya adalah 8 ekor betina dan 8 ekor anak kambing gunung. Melihat ini, kamu segera memiliki ide di dalam hatimu. Asalkan kamu menggunakan cara yang sama untuk mengendalikan kambing gunung jantan itu seperti yang kamu lakukan terhadap burung pemakan daging. Yang lainnya pasti akan mengikuti. Segera, mundurlah dengan hati-hati ke tempat yang aman. Mulailah membuat ketapel. Tak lama kemudian, kamu kembali mendekat dengan ketapel di tanganmu. Sembunyi di balik semak, menunggu saat yang tepat untuk bergerak. Dengan cepat menemukan kesempatan yang baik. Terlihat kambing gunung jantan itu sedang menunggangi kambing gunung betina sambil bernyanyi dengan bahagia. Kamu dengan cepat mengayunkan ketapel. Ketapel yang berputar seperti baling-baling tiba-tiba meluncur. Dengan suara angin, ia terbang menuju kambing gunung jantan dan betina itu. Dalam sekejap, terikat di kaki belakang kedua kambing gunung biru itu. Kambing gunung jantan dan betina itu tiba-tiba menggigil. Dengan suara tung, mereka jatuh ke tanah sambil terus melolong. Segera setelah itu, kamu mengayunkan sebuah lingkaran tali di tanganmu. Seperti koboi barat, ia dengan cepat melemparkan lingkaran tali. Lingkaran tali itu dengan stabil melingkar di 2 tanduk betina yang berdampingan. Seketika, kumpulan kuda biru menjadi gaduh. Mereka mulai berlarian dengan sembarangan satu sama lain. Setelah beberapa saat, beberapa kuda biru terjerat dengan erat satu sama lain. Sambil menjerit dan berjuang, 2 betina kuda yang tersisa melihat situasi ini. Segera melarikan diri dengan 8 anak kuda. Kamu hanya bisa terdiam melihat 10 kuda. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Terpaksa mengikat sisa kuda biru ini. Semua dengan tali mengikat kaki mereka. Sangat sulit untuk sepenuhnya menaklukkan hewan liar. Bagi spesies kuda biru yang suka berkelahi ini, pertama-tama harus menghancurkan harga dirinya. Ada banyak cara. Kamu langsung menggunakan cara yang paling sederhana dan kasar. Menggunakan kapak batu untuk mematahkan semua tanduk yang mereka banggakan. Lagi-lagi menggunakan bara api yang membara untuk membakar ujung tanduk yang patah. Mematikan ujung potongan sehingga tidak tumbuh lagi. Namun, sang antelop sejak awal berjuang dengan keras. Langsung berubah menjadi burung puyuh yang lesu. Akhirnya, kamu mencari tali dan mengikat antelop jantan di pemimpin pertama. Yang lainnya semuanya dihubungkan bersama. Ketika semua selesai, hari sudah gelap. Kamu menggiring mereka ke tepi sebuah aliran sungai kecil. Memasak semangkuk daging kelinci kering untuk menyelesaikan makan malam. Di arah timur laut sungai kecil terdapat sebuah gunung batu berwarna. Di bawah sinar matahari terbenam memantulkan. Warna-warni cerah yang memikat. Hanya jika dilihat dari warna, kamu menilai bahwa itu adalah urat mineral berpisah yang mengandung berbagai mineral. Penemuan ini membuatmu sangat terkejut. Kamu sangat ingin pergi untuk melihat lebih dekat. Tapi saat ini malam telah sepenuhnya gelap. Kamu hanya bisa menahan doronganmu untuk sementara. Keesokan harinya ketika pagi baru mulai cerah, kamu terbangun oleh suara serak yang memekakan telinga. Pemandangan di depanmu membuatmu hampir meloncat karena kegembiraan. Terlihat di semak-semak kecil di mana kamu mengikat mar biru. 2 ekor betina yang melarikan diri kemarin. Kembali dengan anak-anak kecil mereka. Dan tidak tahu dari mana mereka datang. Seekor jantan dewasa. Kamu dengan hati-hati bersembunyi di balik semak-semak, mengulangi trik yang sama. Setelah beberapa aksi, kelompok maremu berubah dari awalnya 7 menjadi 18 ekor. Saat ini, hari sudah terang benderang. Dengan suasana hati yang baik, kamu menunggang jantan menuju Bai Bai Ocean. Tempat ini memang penuh dengan harta karun. Setelah mengamati dengan cermat, kamu menemukan bahwa ini adalah tambang tembaga yang kaya. Warna lainnya adalah mineral sekunder dari tambang tembaga. Dengan batuan ini, pembuatan perunggu juga menjadi tidak begitu jauh lagi. Adalah surga bagi satwa dan tumbuhan. Yang berwarna oranye adalah mineral ayam jantan, yaitu merkuri. Bisa digunakan sebagai bahan obat. Untuk penggunaan luar dapat mengobati gigitan ular dan serangga. Juga dapat diminum untuk mengobati parasit di dalam tubuh. Yang berwarna putih adalah mineral guanyin. Dapat digunakan untuk membuat crucible peleburan besi.
Tumpukan tanah besar yang merah meskipun hanya beberapa sarang rayap. Namun tanah yang terurai di dalamnya adalah bahan yang sangat baik untuk membuat tembikar. Untungnya, dari Baibao Mountain ke suku sendiri, hanya memerlukan waktu 3 hari jalan kaki. Jika menggunakan Blue Antelope untuk menarik kereta, bisa lebih cepat. Yang penting pulang dan membangun jembatan terlebih dahulu. Sudah memikirkan rencana ke depan. Kamu juga punya waktu untuk benar-benar menikmati pemandangan sekitar. Di sebelah timur Baibao Mountain, jaringan airnya berkembang. Merupakan rawa yang tak ada habisnya. Di kaki gunung, rumput airnya subur. Tempat tinggal yang sempurna bagi hewan dan tumbuhan. Rumput gandum setinggi lutut. Alfalfa setinggi pinggang. Rumput manis yang tinggi seperti pohon. Ini semua adalah favorit berbagai herbivora. Tanah kosong di depan gua suku sangat cocok untuk menanam pakan ternak ini. Usaha beternak kelinci sendiri. Masih ada antelope biru yang akan segera menjadi pekerja keras. Semua bergantung untuk hidup dari mereka. Juga ada sayuran air dengan daun lebar dan seledri air. Mengambil sedikit pulang bisa cukup untuk menambah vitamin. Ketika kamu khawatir tidak ada kantong untuk menyimpan biji rumput. Sebuah kulit ular besar yang tergantung di mangrove. Dengan cepat menarik perhatianmu. Kamu dengan cepat mengambilnya. Dalam setengah sore, kamu mengumpulkan 1 kantong biji rumput. Mengikatnya di punggung seekor betina antelope. Kemudian mulai mencari makan malammu. Dengan cepat, seekor angsa purba dengan lebar sayap 5 meter. Ditembak jatuh oleh 2 anak panah darimu dari udara. Semua bulu yang bisa dibuat anak panah kamu cabut bersih. Kamu berencana untuk memanggang semuanya. Menambah daging kelinci kering yang sudah habis di keranjang. Namun saat kamu sedang berjongkok di tepi air untuk menyembelih angsa. Sebuah penemuan yang tidak sengaja membuatmu terharu hingga hampir meneteskan air mata. Kamu bahkan menemukan di perutnya padi yang belum sempat dicerna. Dan jenis padi ini sama sekali belum pernah kamu lihat. Setiap butirnya lebih besar sedikit dibandingkan kacang hijau. Ini adalah jenis tanaman pangan pertama yang kamu temukan di dunia ini. Pikiran pertamamu adalah pasti harus menemukannya. Malam itu kamu tidak beristirahat. Mencari beberapa cabang pohon dengan cemas. Membuat perlengkapan untuk menyusuri rawa. Harus memanen padi itu sebelum hewan-hewan itu. Pagi-pagi sekali keesokan harinya kamu membawa perahu kayu sederhana. Mencari tempat yang sedikit dalam. Menuju ke kedalaman rawa. Sementara itu, di hutan gelap, Dashu sedang menangkap kelinci salju bersama sukunya. Untuk memenuhi kebutuhanmu dan sukunya. Seluruh suku hampir tak kenal siang dan malam dikerahkan. Hanya menyisakan tetua dan anak-anak di bawah 6 tahun untuk menjaga rumah. Untuk meningkatkan produksi, ia bahkan mulai melakukan penggusuran secara paksa. Setelah menemukan lubang kelinci, langsung menggali. Jika tidak keluar, dibakar dengan api dan diasapi asap. Pria akan digunakan untuk mengisi perut. Cara itu ternyata berhasil. Memang membuatnya berhasil menangkap banyak. Ia juga berhasil menangkap beberapa sarang kelinci yang baru saja lahir. Namun juga karena itu, cara berburu ini membawa bencana bagi sukunya. Pada musim ini, suku manapun harus menyimpan makanan. Suku kanibal juga tidak terkecuali. Dan makanan mereka adalah manusia hidup. Segala sesuatu yang jatuh ke tangan mereka. Pria akan digunakan untuk mengisi perut. Wanita akan ditinggalkan untuk melahirkan atau bekerja. Pada hari ketika kamu menyelami rawa ini, skuad berburu dari suku kanibal dihentikan oleh Dashu. Api dari pembakaran kelinci menarik perhatian. Tim ini terdiri sepenuhnya dari pria dewasa. Jumlahnya mencapai 40 orang. Senjata yang mereka pegang semuanya adalah kapak batu dan tombak kayu. Bisa dibilang kekuatan tempurnya sangat besar. Terutama 2 orang yang memimpin. Mereka bahkan menunggangi 2 ekor gajah muda. Dan dibandingkan dengan suku pohon. Bahkan jika dihitung semua anggota suku, baik pria, wanita, maupun anak-anak, jumlahnya tidak sebanyak mereka. Menghadapi musuh yang begitu kuat. Dashu membawa anggota suku memilih untuk melarikan diri. Suku pemakan manusia terus mengejar dari belakang. Untungnya dia familiar dengan medan. Dia memilih jalan yang sulit dilalui untuk melarikan diri. Musuh untuk sementara tidak dapat mengejar. Namun masih ada yang tertinggal di belakang. Seorang gadis kecil yang sedang memetik jamur karena ketakutan. Terjatuh ke tanah karena akar pohon saat melarikan diri. Begitu dia bangkit, dia langsung dipukul di punggung oleh sebuah kapak yang terbang. Segera setelah itu, dia ditusuk sampai mati oleh musuh yang mengejarnya. Sekelompok kanibal barbar tertawa, mengelilingi dan mulai minum darah. Gigi Dashu beradu berdentang, tapi dia tidak berhenti. Dia tahu meskipun seluruh suku menyerang, mereka hanya akan menjadi mangsa. Karena gadis kecil yang mati itu, kejaran musuh akhirnya terhenti sejenak. Dashu segera kembali ke suku dan memberitahu para tetua tentang hal ini. Musuh terlalu kuat, tidak mungkin bisa melawan. Hanya ada satu pilihan, yaitu pindah. Tetua pohon akhirnya mengambil keputusan. Meminta Dashu membawa sukunya ke sisi timur hutan hitam untuk mencarimu. Lagi pula bisa dilihat dari senjatamu. Suku kamu pasti sangat kuat.
Sementara dia sendiri tetap tinggal untuk menahan musuh. Lagi pula dia juga tidak bisa bergerak lagi. Dashu menahan kesedihan dan mengangguk berat. Dengan cepat meminta orang untuk menyiapkan semua barang dan berangkat ke timur. Sebenarnya hatinya juga tidak tenang. Kamu sudah berjalan selama beberapa hari. Kamu ada di mana sekarang? Apakah dia masih hidup? Semua ini dia tidak tahu. Tapi sekarang jika tidak pergi hanya bisa menunggu mati. Dia sudah tidak memiliki pilihan. Tidak lama kemudian, musuh di belakang menemukan suku mereka. Itu adalah rumah pohon yang mereka huni selama berabad-abad. Saat ini sudah berubah menjadi lautan api. Api tersebut dinyalakan oleh pohon besar. Mereka berharap bisa membakar beberapa musuh yang menyerang suku mereka. Untuk memberi waktu kepada semua orang. Setelah kejadian ini, suku pohon yang awalnya hanya memiliki 32 orang. Sekarang hanya tersisa 30 orang. Para pejalan kaki berjalan dengan lesu. Mereka tanpa henti menuju ke arah timur hutan hitam. Awalnya, pohon besar tidak memiliki harapan untuk menemukanmu. Tapi ketika dia melihat cabang-cabang segar yang tertancap di tanah di sepanjang jalan, dia segera merasa percaya diri lagi. Dalam waktu 1,5 hari, mereka sudah sampai ke pinggiran hutan hitam. Ketika mereka baru keluar, sudah sore. Langit berubah menjadi merah tua di bawah cahaya matahari terbenam. Anggota suku pohon segera terpesona oleh pemandangan di depan mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat dunia luar. Tapi pohon besar tetap mengernyitkan dahi. Tanda yang kau tinggalkan terputus sampai di sini. Dia tidak tahu harus pergi kemana untuk mencarinya. Saat dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba dia melihat jejak api di tepi sungai kecil. Mendekat dan melihat ada banyak jejak kaki binatang di tanah berlumpur. Di antaranya ada jejak dari sepatu aneh milikmu. Pohon besar langsung menghela napas lega. Dia tahu bahwa kamu pasti ada di sekitar sini. Jadi dia memutuskan agar semua anggota suku bermalam di sini dulu. Dan saat pohon besar membawa anggota suku untuk mulai melarikan diri. Kamu sedang mencari dengan cermat di kedalaman rawa. Tidak mudah menemukan padi di antara rumput runcing yang rapat. Tiba-tiba matamu bersinar dan kamu teringat sesuatu. Burung es suka makan padi ini. Maka kamu hanya perlu mencari di tempat burung air berkumpul. Dan itu sudah cukup. Terpikir demikian, kamu segera bergerak. Sambil mendayung perahu sambil memukul air dengan kayu secara kuat. Tiba-tiba di dekat semak-semak alang-alang. Sekumpulan burung air terbang dengan suara bising. Cepat mendayung mengikuti arah burung air yang terbang. Semakin mendekat, sebuah area kecil padi dengan bulir perlahan-lahan muncul di depan. Matamu tiba-tiba bersinar. Hatimu tak bisa tidak merasa senang. Itulah dia. Ini adalah padi liar yang kamu cari. Segera mendayung lebih keras menuju area dangkal itu. Namun, saat perahu kecilmu akan mencapai tujuan, terdengar tiba-tiba suara teriakan manusia dari belakang. Menoleh ke belakang mengikuti suara. Terlihat beberapa manusia purba yang telanjang. Mereka sedang memegang beberapa batang kayu apung di atas permukaan air. Sambil melambaikan tangan kepadanya dan terus berteriak. Penampilan mereka sangat panik. Orang-orang ini adalah anggota suku Eceng Gondok yang tinggal di daerah rawa ini. Populasi suku ini hanya sekitar 50 orang. Saat ini mereka sedang mengumpulkan cadangan makanan untuk musim dingin, yaitu biji eceng gondok. Tiba-tiba melihat satu makhluk sejenis duduk. Sesuatu yang ajaib mengapung di atas air. Perlahan-lahan melayang menuju tanah terlarang maut yang disebutkan oleh sang elders. Karena niat baik, pemimpin tim pengumpul suku Eceng Gondok, rumput air dengan panik berteriak padamu. Semoga kamu tidak melanjutkan perjalanan ke arah sana. Sayangnya, kamu tidak mengerti bahasa mereka. Hanya dengan wajah bingung melihat mereka. Melihat kamu tidak memberikan reaksi apapun. Rumput air segera berenang menuju kamu. Saat kamu masih terdiam, rumput itu telah berenang ke sisi perahumu. Dia menunjuk ke area yang ditumbuhi banyak. Rawa padi itu terus berteriak. Wajahnya menunjukkan kecemasan dan ketakutan. Melihat bahwa orang itu tidak berbahaya, kamu pun merasa lega. Namun, melihat ekspresi wanita ini seharusnya mengatakan padamu bahwa di sana ada bahaya dan tidak boleh pergi. Kamu melambaikan tangan meniru gerakan binatang. Kamu meniru suara binatang dengan mulutmu. Kemudian, kamu menunjuk arah semak-semak itu. Apakah ada binatang di sana? Rumput air menggelengkan kepala. Dia menunjuk kamu dan kemudian menunjuk ke tanah itu. Lalu dia meletakkan tangan di permukaan air. Sebuah gerakan yang perlahan-lahan tenggelam. Menunjukkan bahwa jika pergi ke sana, akan tenggelam. Kamu memahami maksud rumput air dan seketika merasa lega. Kamu sangat berterima kasih atas perhatian baik dari dia. Tapi kamu sudah siap dengan baik. Tidak ada alasan untuk menyerah sekarang. Kamu mulai mendayung perahu dengan mantap menuju semak-semak. Rumput air segera berteriak panik kepadamu. Namun, dia tidak melanjutkan untuk berenang ke depan. Bagaimanapun, dia masih memiliki sukunya. Dia juga memiliki anak-anak yang belum tumbuh besar. Namun, pada detik berikutnya, dia terkejut dan ternganga. Terlihat bahwa kamu mengikat sesuatu di telapak kakimu. Dua potongan benda yang mirip papan.
Kemudian memeluk sebuah perisai persegi berbahan rotan yang sebesar orang. Dengan tenang ia menginjak tanah terlarang maut itu. Namun ia tidak tenggelam. Semua orang yang melihat adegan ini pun terkejut. Mereka belum pernah melihat seseorang yang bisa bergerak di tanah terlarang maut, tanpa tenggelam ke dalamnya. Namun kamu yang terlihat mudah tidak merasakan. Sebagaimana yang mereka bayangkan. Di bawah rumput air, semuanya adalah lumpur lengket. Kaki kamu yang bersirip menginjaknya, setiap langkah harus mengeluarkan banyak tenaga untuk mengangkat kaki. Dengan susah payah, akhirnya kamu sampai di depan sepetak padi kecil. Setiap batang padi di sini memiliki tinggi sekitar 2 meter. Setiap tanaman menggantung butiran bulir padi yang penuh dan berwarna kuning keemasan. Mengeluarkan kantong kulit ular yang telah disiapkan sebelumnya. Kamu langsung mengambil padi itu dengan rakus. Sampai semua padi diambil tanpa sisa, barulah berhenti. Dengan itu, kembali ke perahu kecil dengan 2 kantong padi yang penuh. Dengan senang hati bersiap untuk mendayung perahu kecil. Pulang dan memulai era pertanianmu. Namun, tidak disangka baru mendayung tidak jauh. Dikelilingi oleh anggota suku. Sekelompok orang melihat 2 kantong berat di rakitmu. Namun, rakit itu masih dapat mengapung di permukaan air. Seketika, sesuatu yang menarik perhatian muncul. Ternyata benda ini mengapung di atas air. Tidak hanya bisa dinaiki orang, tetapi juga bisa memuat barang. Beberapa orang cerdas langsung membayangkan adegan mendayung perahu kecil ini untuk mengumpulkan rumput air. Melihat orang-orang di depanmu, kamu merasa sedikit marah. Namun, melihat penampilan mereka sepertinya tidak ada niat jahat. Jadi, kamu tidak meluapkan kemarahan. Rumput air melihat tanda-tanda kemarahan di wajahmu. Dengan cepat, ia berusaha menjelaskan sambil bertanya. Apakah bisa mengajarkan mereka cara membuat benda ini? Melihat sekeliling, ada sekeliling orang-orang yang terendam di air. Kulit mereka sedikit bengkak. Dan baru saja, dia juga mengingatkan dirinya sendiri dengan baik. Jadi dia dengan senang hati setuju. Kamu menunjukkan agar mereka mengumpulkan setiap orang. Balok apung mereka berkumpul dan diatur dengan baik. Lalu membawa beberapa buluh sebagai tali rumput. Mengikat semua balok apung ini bersama-sama. Ternyata setelah rumput air naik, rakit tetap stabil menopangnya di permukaan air. Rumput air segera menjadi sangat bersemangat. Segera memanggil anggota sukunya untuk mencoba bersama-sama. Sayangnya, rakit ini hanya bisa memuat 2 orang. Jika ada 1 orang lagi, kemungkinan akan terbalik. Orang-orang yang tidak bisa naik rakit sedikit merasa iri pada rumput air yang duduk di atas. Namun, rumput air sangat senang. Karena dia tahu bahwa membuat rakit seperti ini sangat mudah. Selain itu, bahan-bahan ini cukup mudah didapat di suku. Dia bahkan sudah membayangkan dirinya mengemudikan rakit kembali setelah di dalam suku, segera akan muncul semangat membuat rakit. Memikirkan hal ini, rumput air menatapmu dengan penuh rasa terima kasih. Dia dengan hangat mengundangmu untuk berkunjung ke suku Eceng Gondok. Namun, kamu tidak menyetujuinya. Di luar daerah rawa, masih ada sekelompok kuda-kuda biru sedang menunggu saya. Rumput air juga tidak memaksa. Dia dengan santai memberikanmu sebuah biji lotus raksasa sebesar telur sebagai tanda. Diharapkan di lain waktu, jika mengalami kesulitan, kamu bisa membawa biji lotus ini ke suku Eceng Gondok untuk meminta bantuan. Kamu menerima biji lotus itu dengan senyum lebar. Tanpa henti, kamu bergegas pulang membawa 2 kantong benih padi ke padang rumput di kaki Gunung 8 Harta. Setelah seharian panen darurat, kamu total mendapatkan sekitar 60 jin biji-bijian. Namun, kamu tidak ingin memakan 1 butir pun. Kamu hanya ingin segera membawa harta berharga ini pulang dan menanamnya di ladang saat musim tanam musim semi tahun depan. Namun, karena akan bertani, alat pertanian tentu tidak bisa dilewatkan. Jadi, kamu perlu mengambil sedikit tembaga dan timah untuk membuat beberapa alat pertanian. Pada malam hari ketika pohon besar keluar dari hutan hitam, kamu berada di padang kecil di sisi lain Baobao Mountain. Sambil menikmati daging beaver yang gemuk dan berlemak, kamu membuat keranjang besar. Kamu sedang bersiap untuk pekerjaan penambangan keesokan harinya. Namun, pohon besar di sebelah barat Baobao Mountain mengalami nasib buruk. Mereka pergi tanpa membawa api. Selama 2 hari ini, mereka hanya bisa menggerogoti daging. Malam terasa sangat dingin dan lapar. Mereka hanya bisa berkumpul bersama untuk menghangatkan diri. Keesokan harinya, saat matahari terbit, kamu, yang telah tidur nyenyak, penuh semangat, menggandeng antelope biru, melangkah menuju sisi barat Baobao Mountain. Dan di kaki barat Baobao Mountain, pohon besar. Pada saat itu sedang membagikan buah liar yang baru saja dipetik kepada anggotanya. Pada saat itu, beberapa anggota suku merasa sangat bersemangat. Dia menunjuk ke arah Babao dan berteriak keras. Mereka melihat dari kejauhan di atas gunung batu telanjang. Seorang pemuda sedang menarik sekelompok binatang berkaki 4 maju perlahan. Kamu juga mendengar suara teriakan di bawah gunung. Mengikuti suara itu, kamu melihat suku pohon di samping aliran sungai. Hanya sedikit bingung. Mengapa mereka datang?
Setelah 10 menit berlalu, pohon besar membawa sekelompok orang mendaki ke lereng gunung. Melihat penampilan mereka, kamu tidak bisa menahan untuk mengernyit. Kenapa anak-anak juga datang? Dan mereka semua kotor. Begitu melihatmu lagi, pohon besar seakan terpesona. Dia tahu kamu datang untuk mencari hewan bertanduk. Tapi dia tidak menyangka dia benar-benar dapat menemukannya. Dan masih ada begitu banyak yang hidup. Jelas ini bukan dari suku kanibal itu. Orang yang menunggang gajah raksasa tidak dapat dibandingkan. Saat ini, kamu seolah-olah adalah sosok dewa di hatinya. Kamu lihat, setiap dari mereka hanya memegang satu buah liar. Jelas sekali mereka bahkan tidak bisa mendapatkan daging. Segera ambil angsa raksasa yang belum dimakan. Ambil berang-berang bakar dan bagi kepada mereka. Pohon besar duduk di samping api sambil makan. Sambil menceritakan pengalaman beberapa hari terakhir. Anggota suku lainnya juga saling berbicara dan menambahkan. Ketika kamu memahami, kamu tidak bisa menahan napas dingin. Ternyata di sekitar sini ada suku kanibal. Tiba-tiba sebuah pikiran mengerikan muncul. Muncul di benakmu. Karena suku kanibal sudah sampai di suku pohon. Berarti, seberapa jauh suku kita dari sini? Memikirkan hal ini, kamu segera memutuskan. Hari ini gali semua biji. Besok langsung kembali. Hanya berharap sungai itu bisa menahan mereka beberapa hari lagi. Kemudian kamu melihat ke arah pohon besar. Menanyakan apa rencana mereka selanjutnya. Begitu mendengar ini, semua orang suku pohon menundukkan kepala. Tidak tahu harus menjawab apa. Musim dingin sudah dekat, namun sukunya sudah terbakar habis. Dan ada suku kanibal yang mengejar mereka sepanjang jalan. Selanjutnya mereka tidak tahu harus pergi kemana untuk mencari tempat berlindung. Melihat itu, kamu langsung mengundang. Atau kalian bisa bergabung dengan suku saya. Makanan yang kami simpan cukup untuk kita makan selama satu musim dingin. Mendengar itu, mata pohon besar langsung bersinar. Dia sepenuhnya percaya pada apa yang kamu katakan. Hanya dengan sekelompok binatang berkaki 4 di depan ini. Sudah cukup untuk semua orang makan selama satu musim dingin. Anggota suku pohon lainnya juga sangat ingin setuju. Mereka telah melihat kehebatan panah dan busur di tanganmu. Dengan senjata seperti itu, tidak akan kekurangan mangsa. Juga tidak akan ditekan oleh musuh. Maka mereka semua menatap pohon besar dengan penuh harapan. Mengharapkan pemimpin mereka dapat menyetujui. Pohon besar sebenarnya sudah tergerak. Namun sebagai pemimpin, dia masih perlu lebih berhati-hati. Setelah bimbang sejenak, dia akhirnya bertanya. Kamu mengundang kami untuk bergabung dengan suku kamu. Apakah pemimpinmu akan setuju? Mendengar ini, kamu langsung tertawa. Ini tidak perlu kamu khawatirkan. Karena aku adalah pemimpin. Mendengar kata-kata itu, pohon besar tampak tidak percaya. Kamu, seorang anak kecil, ternyata adalah pemimpin. Namun setelah berpikir sejenak, dia merasa lega. Dia sudah melihat kemampuanmu. Hal yang kamu lakukan, bahkan jika dilakukan oleh seorang dewasa, belum tentu bisa dilakukan. Memikirkan semua ini, dia pun tidak ragu lagi. Dia dengan tegas menjawab setuju. Dan kamu untuk sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran mereka. Langsung memberikan tombak yang ada di tangannya kepada pohon besar. Kapak batu diberikan kepada seorang pria yang bernama Tong Kayu. Begitu juga perisai anyaman yang dibuat saat memetik padi. Diberikan kepada seorang anggota bernama Tunggul Pohon. Kamu sangat paham. Selama kamu bersedia memberikan mereka senjata, mereka pasti akan merasakan bahwa kamu sama sekali tidak berniat membahayakan mereka. Lagi pula, siapa yang akan memberikan senjata yang begitu baik kepada musuh imajiner? Ternyata, setelah beberapa orang mengambil senjata, mereka segera menunjukkan senyum. Pohon besar juga mengeluarkan apa yang kamu instruksikan sebelumnya. Ia mengeluarkan kelinci yang ditangkap hidup-hidup. Ada lebih dari 30 ekor, besar dan kecil. Namun, yang berikut ini lebih banyak. Melihat itu, kamu langsung tidak bisa menahan kegembiraan. Ingat betapa cepatnya kelinci ini beranak dalam 2 bulan. Mulai sekarang, anggota suku tidak perlu khawatir tentang kulit hewan lagi. Setelah sarapan, pohon besar mengira kamu akan segera berangkat. Namun, ia tidak menduga kamu malah mulai menggali batu di gunung. Lalu ia bertanya, untuk apa kamu memerlukan batu-batu ini? Dengan batu-batu ini, saya bisa membuat senjata yang lebih baik. Saat itu, saya bisa berburu untuk seharian. Bahkan, kalau makan 3 kali sehari pun tidak akan habis. Pohon besar dan yang lainnya tampak bingung. Ini adalah kehidupan yang belum mereka alami sejak pergi. Selanjutnya, tanpa perlu kamu panggil, mereka semua mulai secara sukarela membantu menggali. Dengan adanya puluhan orang ini, kecepatan penggalian meningkat pesat. Ketika sudah tengah hari, semua keranjang besar sudah terisi. Semua keranjang besar telah dipenuhi. Kali ini, kami terutama mengumpulkan beberapa barang. Biji tembaga yang kaya dan biji timah adalah yang paling banyak. Sarang rayap merah dan tanah liat kaolin juga cukup banyak diisi. Ini digunakan untuk membuat cerucible dan cetakan. Segera setelah semuanya beres, kamu membawa. Rombongan yang terdiri dari puluhan orang berangkat. Setiap punggung antelop biru membawa 2 keranjang anyaman, besar atau kecil.
Keranjang tersebut berisi biji, pakan, kelinci, dan biji-bijian. Di perjalanan, kalian tidak berjalan terlalu cepat. Sambil berjalan, kamu mengejarkan pohon besar dan yang lainnya. Bagaimana cara menggunakan senjata yang kamu berikan kepada mereka? Sampai malam tiba. Kalian mencari tempat yang luas untuk mulai makan malam dan beristirahat. Bagian awal malam masih cukup tenang. Hanya suara nyala api unggun yang terdengar. Namun, ketika memasuki paruh kedua malam, saat kamu berbaring di tanah, tiba-tiba merasakan getaran yang berasal dari tanah. Seolah ada sesuatu yang besar sedang bergerak. Anda tiba-tiba teringat akan monster berbelalai panjang yang dikatakan pohon besar. Segera saja, Anda mulai menendang dan menarik semua orang untuk bangun. Dan memadamkan semua api. Diiringi dengan dua suara mengiang dari gajah yang agak muda. Dua sosok besar tiba-tiba muncul di cahaya api yang jauh. Segera terlihat puluhan orang mengangkat obor dan senjata. Mereka memakai perhiasan tulang dari tulang manusia di leher mereka. Terlihat seorang pria yang memimpin, menunggang gajah, melambai-lambaikan tangannya. Semua orang bergegas ke arah sini dengan wajah yang menakutkan. Pengalaman tempur yang kaya dari kehidupan sebelumnya membuat Anda anehnya tenang saat ini. Segera Anda mulai memberikan perintah. Memerintahkan seorang anggota suku bernama Tong Kayu untuk segera membawa kelompoknya untuk melarikan diri ke utara melalui jalur yang berbeda. Sementara pohon besar, Tong Kayu, dan tunggul pohon mengikuti Anda di belakang. Meskipun hanya ada 4 orang, tapi kamu segera merumuskan taktik berdasarkan situasi peralatan kedua belah pihak. Dengan cepat juga menyusun strategi. Lawan dipimpin oleh 2 pria yang menunggangi raksasa gajah. Kecepatan mereka tidak secepat kalian, dan juga tidak cukup lincah. Sementara itu, mereka sebagian besar memegang kapak batu. Senjata lempar seperti tombak tulang. Orang biasa paling-paling bisa melempar sejauh 5-60 meter. Tapi panah yang ada di tanganmu bisa mengenai sasaran dalam jarak 100 meter. Menembak target tanpa perlindungan masih mungkin. Jadi selama kamu menjaga jarak, kamu yakin bisa mengalahkan mereka. Semua dalam jarak tembak mereka. Saat itu pohon besar melihat musuh yang menunggangi. Gajah mengejar dengan cepat dan sedikit merasa tegang. Tangan yang memegang tombak bergetar ringan. Tapi melihatmu di samping, dia merasa aneh tenang. Maka dia menggigit bibirnya dan memaksa diri untuk tetap tenang. Kamu menghitung jarak musuh dalam hati. 200 meter. 150 meter. Segera ia mempersiapkan busur dan melepaskan anak panah. Hanya terdengar suara, "Swoos." Seorang musuh yang berlari paling depan tiba-tiba jatuh ke tanah. Anak panah ini menembus langsung ke dadanya. Melihat tongkat tajam muncul di punggung temannya. Musuh di sekitarnya semua terkejut sejenak. Namun, hanya dalam sekejap ketidakberdayaan ini. "Swoos," 2 anak panah lagi terdengar. 2 orang lagi jatuh ke tanah mendengar suara itu. Saat itu, kapten yang menunggang gajah melihat kamu di kejauhan. Dia berteriak memanggil anggotanya untuk menyerang. "Mari lemparkan kapak batu dulu sebelum bertindak." Melihat situasi ini, kamu segera menarik pohon besar dan bersembunyi di belakang sebuah pohon. Tong Kayu juga meniru untuk bersembunyi. Namun, tunggul pohon bersiap dengan 1 langkah samping. Mengangkat perisai anyaman di belakangnya. Hanya terdengar suara, "Paf paf paf," yang membahana. Beberapa kapak batu dan sebuah tombak tulang menghantam perisai. Untungnya, perisai ini terbuat dari anyaman rotan yang kasar. Tunggul pohon tidak terluka. Namun, dengan cara memukul seperti ini, sepertinya tidak akan bertahan lama. Tong Kayu yang bersembunyi di belakang pohon melihat kapak batu yang berserakan. Segera dia mengambil 2 kapak dan melemparkannya kembali. Dalam formasi serangan yang padat, 2 orang langsung terjatuh setelah dipukul. Namun, apakah mereka mati atau tidak, belum bisa dipastikan. Pohon besar, sebagai mantan pemimpin pohon, tentunya tidak ingin berdiam diri. Dia mengambil tombak tulang dan melemparkannya kembali. Seorang musuh langsung tertancap ke tanah. Tampaknya dia sudah mati, tidak bisa lebih mati lagi. Kamu segera memanggil beberapa orang untuk cepat lari. Jauhkan diri dan serang mereka. Begitulah, siklus berulang. Musuh yang awalnya terdiri dari 40 orang. Sekarang hanya tersisa 7 orang. Yang lainnya entah mati atau terluka. Saat itu kamu tiba-tiba menghentikan beberapa orang yang berlari kencang. Berjarak sekitar 80 meter dari musuh. Berdiri dan saling tatap dengan mereka. Pemimpin yang menunggang gajah melihat kalian tidak lari dan agak bingung. Namun, di pihak kita hanya tersisa beberapa orang saja. Mereka semua kelelahan setengah mati. Seketika dia marah besar. Dia segera menarik lembing dan memukul balik. Lalu dia menyerang lagi. Kamu menstabilkan napas sejenak dan langsung mengangkat busur untuk bersiap. Saat dia berada sekitar 70 meter darimu, lepaskan panah. Panah ini langsung mengenai mata kanannya. Pemimpin itu jatuh dari punggung gajah dengan teriakan. Dia juga terinjak oleh gajah maju dengan kakinya yang belakang. Seketika dia mati dengan sangat cepat. Dan gajah itu tiba-tiba merasa seakan menginjak sesuatu yang lembut. Dia bingung dan menoleh ke belakang. Seketika seluruh gajah merasa tidak beres.
Dia berdiri diam di tempat tanpa bergerak. Para pengikut di samping meskipun juga sedikit. Kenapa pemimpin ini tiba-tiba mati? Namun, gerakan menyerang ke depan tetap tidak berhenti. Kamu segera memberi perintah untuk menyerang balik. 3 lembing dan 1 panah langsung melesat ke arah mereka. 3 orang dari pihak lawan tiba-tiba jatuh ke tanah. Sekarang yang masih hidup hanya tersisa 3 orang. Mereka ketakutan dan segera berbalik melarikan diri. Salah satu dari mereka yang menunggang gajah masih mengendalikan gajah itu untuk berbalik. Kemudian merasa terlalu lambat dan langsung melompat dari punggung gajah. Kamu segera melesatkan panah lagi. Akibatnya, dia belum sampai ke tanah sudah tertembus panah di dadanya. Baru beberapa langkah mundur, dia langsung terjatuh ke tanah. 3 orang dari pohon besar juga berlari dari belakangmu. 3 kapak batu meluncur dengan suara angin. Mereka juga menuntaskan 2 musuh terakhir yang tersisa. Dengan ini, pertempuran gerilya mengejar di hutan akhirnya berakhir. 3 orang dari pohon besar tidak percaya. Dengan hanya mengandalkan 4 orang, ternyata mereka mampu mengatasi sebuah tim yang berjumlah 40 orang. Dan juga 2 ekor gajah muda itu. Saat ini karena kehilangan pengendali. Mereka semua tertegun dan berdiri di tempat. Kamu segera mengeluarkan perintah baru. Tunggul pohon menunggu di tempat. Tong kayu pergi untuk mengumpulkan kembali anggota sukunya. Pohon besar akan pergi bersamamu untuk menghabisi mereka yang belum dibunuh. 3 orang itu mengangguk dan segera membagi tugas. Kamu akan mencari kembali anak panahmu. Mula-mula tombak bertulang dan kapak batu yang utuh juga dikumpulkan. Namun, kedua ekor monster berbelalai panjang yang tidak ada yang menjaga. Ternyata terus mengikuti di belakangmu. Mereka bahkan sesekali menyentuh punggungmu dengan lembut menggunakan belalainya. Sepertinya mereka ingin menempel padamu. Kamu segera menggeser belalainya dan berkata, "Jangan ikut saya. Saya tidak bisa merawatmu. Lagi pula, ini adalah monster berbelalai panjang yang sebenarnya. Setelah dewasa, beratnya bisa mencapai sekitar 15 ton. Makhluk seperti ini pasti membutuhkan banyak makanan setiap harinya." Saat itu, pohon besar mengernyitkan dahi dan memberitahumu. Sepanjang perjalanan ini hanya ada 36 mayat. Dibandingkan dengan 40 yang sebelumnya, ada 4 yang kurang. Kamu tiba-tiba merasakan firasat buruk. Namun, sekarang tidak mungkin untuk mencari di hutan hitam yang besar itu. Hanya bisa berhenti di sini. Saat fajar tiba, tunggul pohon dan tong kayu baru membawa pasukan besar kembali. Ketika semua orang duduk untuk makan, kau meminta pohon besar untuk membagikan lembing dan kapak yang disita kepada semua orang. Sekarang, kecuali anak-anak, setiap orang memiliki senjata untuk mempertahankan diri. Bubuk kuda biru dan kelinci masih makan rumput yang mereka bawa. Namun sekarang muncul 2 makhluk asing yang menggerayangi makanan. Melihat pakan yang seharusnya bisa dimakan 2 kali, tiba-tiba habis. Kau langsung merasa pusing. Mengangkat tinju, kau berniat mengusir kedua makhluk ini. Namun, baru saja kau mengangkat tinju. Salah satu gajah purba menatapmu dengan tatapan penuh kesedihan. Sepertinya akan menangis. Sementara itu, gajah purba lainnya malah menggunakan hidungnya. Menggulung sejumput rumput dan langsung memberikannya padamu. Sepertinya ia ingin mengatakan, "Ini lezat, mari kita bagi sedikit untukmu. Jangan usir kami pergi." Melihat itu, kamu menunjukkan senyuman yang lebih buruk daripada menangis. Dengan terpaksa, kamu mengambil rumput dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian kamu memeluk 2 ikat rumput lagi untuk mereka makan perlahan. Segera kamu memanggil semua orang untuk cepat mengemas barang dan berangkat. Setelah berjalan cukup jauh, kamu melihat 2 ekor gajah purba masih terus makan rumput. Tanpa bisa menahan diri, kamu menghela napas lega. Akhirnya terlepas juga. Rombongan berjalan ke arah barat selama sepanjang pagi. Akhirnya tiba di tempat kamu dulu bertarung melawan ikan paru-paru. Sekarang kalian menghadapi sebuah masalah. Bagaimana cara melintasi sungai dengan kijang biru ini yang mengangkut mineral? Dengan cepat, kamu mendapatkan ide di dalam hatimu. Minta semua orang untuk mencari beberapa cabang panjang terlebih dahulu. Kemudian, di hadapan tatapan terkejut semua orang, sebuah rakit kayu perlahan-lahan mulai terbentuk. Setelah semua mineral dipindahkan ke rakit, biarkan semua orang merangkak melewati jembatan pohon terlebih dahulu. Di seberang, menurunkan biji dari kapal. Akhirnya hanya tersisa kamu seorang dan 18 rusa biru. Untuk memastikan rusa-rusa itu menyeberang dengan tenang, kamu melompat ke dalam air dan menarik mereka satu persatu untuk berenang. Setelah semuanya selesai dikemas kembali, para pejalan kaki melanjutkan perjalanan mereka di sepanjang tepi sungai. Jika dibandingkan dengan hutan hitam yang sangat lebat, pemandangan di tepi barat sungai kecil sangat berbeda. Di sini, sinar matahari dapat menembus daun dan jatuh ke dalam hutan, menerangi orang-orang dengan hangat. Pohon besar dan yang lainnya belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Mereka semua berlari bersemangat di dalam hutan. Selama itu, beberapa burung faisan yang mencari makan di tanah terbang ketakutan. Kamu mengangkat tanganmu dan langsung melepaskan anak panah. Mereka terus berjalan hingga malam tiba dan mendapatkan hasil yang cukup banyak.
Sementara itu, Xiao Kubing sedang membantu ibunya bekerja di tepi sungai. Dia sesekali melirik ke arah utara. Ibunya pernah berkata bahwa pemimpin datang dari arah sana. Sejak kamu pergi, dia setiap hari selalu mengikuti ibunya ke tepi sungai untuk menangkap ikan. Hanya untuk menunggu kamu di sini. Saat melihat ibunya mulai mengemas ikan yang ditangkap. Tetapi hari ini pemimpin belum kembali. Xiao Kubing merasa sedikit kecewa. Wanita itu tersenyum dan mengelus kepala kecilnya untuk menghibur. Tetapi sebenarnya dia juga tidak yakin dalam hatinya. Apakah kamu bisa kembali dengan selamat atau tidak? Lagi pula, kamu masih seorang anak kecil. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk melihat ke utara dengan khawatir. Namun, saat melihat ke sana, dia bahkan melihat beberapa bayangan orang di kejauhan di dalam hutan. Ada seseorang di sana. Cepat ambil senjata. Dia dengan cepat berteriak. Wanita-wanita tim menangkap ikan segera meletakkan hasil tangkapan hari ini. Masing-masing mengeluarkan sebuah tombak putih panjang dengan hati-hati. Xiao Kubing yang tajam penglihatannya langsung mengenali. Yang berjalan di depan adalah pemimpin sukunya sendiri. Dia langsung melompat dan berteriak gembira. Ibu, pemimpin sudah kembali. Kau juga senang mendengar suara dari jauh. Harus melambaikan tangan dan berteriak. Saya sudah kembali. Saat itu dua suara guntur dari gajah menggema dari seberang sungai. Menarik perhatian semua orang. Mendengar suara ini, hatimu seketika seperti 1000 rusa yang berlarian. Tak disangka, setelah jauh berjalan, tidak bisa menyingkirkan dua gajah besar itu. Kau dalam hati berdoa. Jangan sekali-kali mendekat. Tapi apa yang ditakutkan justru datang. Terdengar dua suara pelompang, gajah-gajah itu melompat ke sungai. Dalam waktu kurang dari setengah menit, mereka sudah di depanmu. Begitu segar di hadapanmu. Tak disangka, dua makhluk ini tidak punya etika pertempuran. Begitu mendekat, mereka langsung menggunakan belalai mereka. Menyemprotkan air ke arahmu seperti ayam basah. Itu jelas maknanya. Siapa suruh kau meninggalkan mereka? Kamu dengan putus asa menyeka air di wajahmu. Kalau ingin makan di rumahku, kamu harus bekerja untukku. Aku tidak akan memelihara kalian tanpa alasan. Mendengar itu, kedua gajah itu mengangguk dengan belalai mereka di kepalamu. Tidak tahu itu artinya apa. Wanita dalam tim penangkap ikan terkejut melihat kedua monster raksasa. Namun, tampaknya mereka sangat akrab dengan pemimpin. Seketika, mereka menjadi sangat mengagumi. Pemimpin memang hebat. Bahkan monster sebesar itu bisa dia taklukkan. Kubing segera berlari menghampiri. Dengan mesra, dia memeluk pahamu. Dia sama sekali tidak takut pada monster di sebelahnya. Kamu memberitahu mereka bahwa orang-orang yang baru datang adalah anggota suku yang baru. Kemudian, kamu membawa orang-orang ini kembali ke gua. Kubing kecil diletakkan di punggung gajah. Sepanjang perjalanan, dia terlihat sangat perkasa. Di tengah perjalanan, anggota suku Yanshu dan tim penangkap ikan. Anggota tim saling mengamati satu sama lain. Pandangan tim pemburu ikan pada dasarnya tertuju pada 18 ekor antelop biru itu. Dashu dan anak buahnya sedang mengamati wanita-wanita suku Han. Melihat gaya rambut dan sepatu kulit mereka. Juga ada daging ikan di dalamnya dan satu tombak putih panjang untuk setiap orang. Tombak putih ini adalah yang paling disukai pohon besar. Ternyata mereka masing-masing memiliki satu. Hal ini benar-benar membuat pohon besar merasa iri. Begitu memikirkan bahwa dirinya kini juga bergabung dengan suku. Tersirat rasa sedikit bersemangat. Saat ini, pintu gua juga sangat ramai. Semua anggota suku berkumpul di sini. Melihatmu datang, mereka segera berteriak serentak memanggil pemimpin. Anggota suku pohon langsung teralihkan perhatiannya oleh suara itu. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mata, semuanya ternganga. Dan kamu juga benar-benar terkejut. Tak disangka, hanya dengan meninggalkan tempat ini sejenak. Suku ini ternyata sudah mengalami perubahan seperti ini.